2025. Itu Pak, Quick Win ini dipersiapkan bahkan sejak belum dilantiknya Pak Prabowo. Karena kan arahan Pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu keberlanjutan. Oleh karena itu program-program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan, diirmak di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksana dari APBN 2025 adalah pemerintahan mendatang, sehingga supaya bisa berjalan secara lancar dan smooth. Terima kasih. Saudara, usai jeda, Satgas Anti Money Politik Polda Sulawesi Utara menetapkan 6 tersangka kasus dugaan politik uang. 2 orang diantaranya adalah calon anggota legislatif. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Neraca. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rumah Pemilu, Saudara, yang disiarkan langsung dari studio mini Kompas TV yang ada di kantor KPU RI. Saudara, kita ke informasi. Satgas Anti Money Politik Polda Sulawesi Utara menetapkan 6 tersangka kasus dugaan politik uang. 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka adalah oknum caleg. Polda Sulawesi Utara bersama Bawaslu Sulawesi Utara menetapkan 6 tersangka dugaan kasus politik uang yang diduga dilakukan 1 hari sebelum pencoblosan pemilu, yakni pada 13 Februari. 4 tersangka sebagai tim sukses anggota calon legislatif, sementara 2 tersangka lainnya merupakan oknum calon anggota legislatif berinisial JL dan HP. 2 oknum calon anggota legislatif diduga mendanai para tim sukses untuk menyalurkan uang kepada warga. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dengan pidana penjara selama 4 tahun. Jadi yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Sulawesi Utara itu ada 2 laporan polisi dengan tersangka 6 orang. Jadi ada LP. Sementara itu, Saudara, Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur diduga bersikap arogan saat menerima audiensi puluhan warga yang akan melaporkan kecurangan pemilu. Selain menggebrak meja, ia juga mengusir warga yang beraudiensi dari kantor Bawaslu.
bukti-buktinya sertakan kita analisa. Memenuhi unsur. Tidak arogan itu, abuse of power, mentang-mentang punya kekuasaan ini. Nggak boleh seperti itu. Ulang di 5 desa di Kecamatan Palengaan yang diduga terjadi kecurangan. Namun karena audiensi berlangsung alot dan tidak kunjung selesai, Ketua Bawaslu pun mendadak naik pitam. Ketua Bawaslu nekat menggebrak meja dan mengusir warga dari kantor Bawaslu. Ketua Bawaslu mengklaim saat ini semuanya sudah selesai dan pihaknya tinggal menunggu laporan dari warga. Kalau Bapak nggak mau melapor, saya perintahkan. Biasa, hanya kita diskusi, dapat ya diskusi lah. Dan sudah clear, sudah tidak ada apa-apa. Dan mereka semua mau melaporkan beberapa kejadian-kejadian yang mereka pelanggaran. Sementara itu, saudara, kericuhan terjadi saat warga menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada Selasa kemarin. Kericuhan berawal saat massa yang datang dengan membawa alat pengeras suara diadang oleh polisi. Meski demikian, massa tetap memaksa masuk ke kantor KPU sehingga terjadi aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dan polisi. Warga menggelar unjuk rasa karena menilai KPU Buton Tengah mengulur-ngulur waktu pemungutan suara ulang. Ketua KPU Buton Tengah, Laode Abdul Jinani, menyebut batalnya pemungutan suara ulang karena terlambat datangnya suara. Percaya dan tidak percaya. Jadi pada saat setelah kemudian kita lakukan rapat pleno, kami di situ menemukan hasil bahwa ada beberapa surat suara yang tidak ada di gudang logistik. Ya, yang tidak ada itu 3 jenis surat suara, DPRD provinsi, DPD, dan DPR RI. Maka kemudian kita lakukan langkah yang kemudian kami lakukan adalah menyurat kepada KPU provinsi untuk meminta ketersediaan surat suara. Sementara itu, saudara, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Subang menyalakan petasan di menara masjid yang berada di daerah Patok Besi, Kabupaten Subang. Akibat suara petasan, sejumlah warga merasa terganggu, bahkan mengaku merasa diteror suara petasan. Akibat aksi bakar petasan, caleg DPRD Subang sempat dipertemukan dengan warga. Ahmad Rizal, caleg DPRD Kabupaten Subang ini mengaku aksi bakar petasan bukan untuk meneror warga atas kekalahannya, melainkan aksi itu dilakukan sebagai bentuk euforia kemenangan setelah meraih suara tertinggi di Desa Tambak Jati. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Rumah Pemilu hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Mado Pelfrina pamit undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa.
Wacana menggunakan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu terus disuarakan. Usulan yang dilontarkan Capres Ganjar Pranowo ini sudah mendapat dukungan dari Koalisi Perubahan. Namun PDI Perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak di Senayan tak kunjung mengambil keputusan. Benarkah PDI Perjuangan setengah hati dengan usulan ini? Lalu bagaimana nasib hak angket jika PDI Perjuangan tak memberikan dukungan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Maju Mundur Hak Angket, Rabu 28 Februari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Presiden Jokowi tepis alasan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo karena adanya transaksi politik. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut pangkat kehormatan hanya untuk perwira aktif. Polisi gelar rekonstruksi kasus kematian Dante di kolam renang. Polisi hadirkan artis Tamara Tiasmara dan tersangka pembunuhan putranya. Di tengah sorotan harga melonjak dan warga antre beras operasi pasar, Presiden Jokowi mengklaim harga beras telah turun. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Bersama saya Cynthia Rompas dan rekan saya Rahmat Ibrahim. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara, akibat hujan deras yang mengguyur Serang, Banten sejak Rabu pagi, sejumlah akses jalan perumahan warga Cikande Permai terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur selama 3 jam mengakibatkan banjir terjadi di beberapa titik di Serang, Banten. Ketinggian air yang mencapai 50 cm menghambat aktivitas warga. Tak sedikit kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin. Kopi ya? Ini kopi ya? Kopi apa? Hitam. Brigade Jakarta Barat, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jakarta sejak Rabu dini hari mengakibatkan air di Kali Semongol meluap dan membanjiri ruas jalan di Tegal Alo, Kalideres. Ketinggian banjir yang mencapai 40 cm membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerjang banjir mogok. Kopi ya? Ini kopi ya? Kopi apa? Hitam. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Raden Andante, anak selebritas Tamara Tiasmara, yang mulai dari lokasi rumah tersangka hingga di kolam renang. Ada 102 adegan reka ulang yang dilakukan tersangka untuk mengungkap motif pembunuhan dari anak artis Tamara, Dante. Dalam rekonstruksi terungkap jika sebelum mendekati korban Dante, tersangka sempat melihat lokasi sekeliling. Tersangka juga memutar badan membelakangi CCTV. Usai memeragakan 12 kali adegan menenggelamkan korban, tersangka juga memeragakan adegan saat mengangkat korban dan mencoba memberi bantuan pernapasan. Dalam reka ulang adegan juga terlihat sebuah tabung oksigen di dekat korban dan tersangka.
Saat itu juga ada seorang petugas dari kolam renang yang membantu menolong korban. Wira Setia. Artis Tamara Tiasmara hadir langsung di tempat rekonstruksi karena terlibat dalam adegan saat menitipkan Dante kepada Yuda Arfandi. Saat menjalani adegan rekonstruksi, Tamara Tiasmara sama sekali tak melihat Yuda Arfandi. Ia terus memalingkan muka meskipun tersangka ada di dekatnya. Dalam adegan terungkap, Tamara membawa baju renang anaknya dalam tas transparan bertuliskan nama Dante. Tamara juga tak kuasa menahan tangisnya usai adegan di dalam mobil. Polisi menggelar rekonstruksi untuk mengungkap motif pembunuhan di kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara. Ada 115 reka ulang adegan pembunuhan yang dilakukan tersangka Yuda Arfandi, mulai dari rumah hingga adegan di kolam renang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satria Triputra mengungkap fakta baru di rekonstruksi kasus kematian anak Tamara. Polisi menyebut pelaku yang juga mantan kekasih Tamara membantah telah mengakses informasi untuk mengetahui keberadaan CCTV di kolam renang. Padahal dari bukti yang dimiliki polisi, tersangka sempat membrowsing internet untuk mengetahui apakah ada CCTV atau tidak di kolam renang. Pada adegan 13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal, khususnya dalam penerapan pasal 340 ataupun pembunuhan berencana. Polisi memastikan fakta dan bukti baru yang didapatkan terkait pengecekan CCTV di lokasi yang dilakukan sebelum kematian anak Tamara bisa menguatkan pasal pembunuhan berencana. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait dugaan unsur perencanaan di kasus kematian Dante, anak dari artis Tamara Tiasmara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Apa saja fakta terbaru yang memperkuat dugaan unsur perencanaan di kematian Dante? Ya Ibrahim, selamat petang. Salah satunya yang digarisbawahi adalah adegan ke-13, yaitu adalah adegan ketika tersangka ternyata di perjalanan dari rumah tersangka menuju ke TKP sempat mengakses internet yang untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak di tempat kejadian perkara. Saya akan sambil menunjukkan kepada Anda Ibrahim dan juga saudara bagaimana kondisi terkini di tempat kejadian perkara. Di tempat kejadian perkara ini juga jadi salah satu lokasi rekonstruksi. Jadi hari ini total ada 115 adegan yang diperagakan oleh polisi di dua lokasi. Pertama di Polda Metro Jaya yang diasumsikan sebagai kediaman dari tersangka. Ada 13 adegan di sana mulai dari ketika tersangka mengajak korban berenang melalui pesan singkat kepada ibunya, kepada Tamara Tiasmara, kemudian persiapan hingga kemudian menuju ke TKP. Sementara kalau di tempat kejadian perkara sendiri, di area kolam renang ada 102 adegan dan 69 diantaranya disebutkan sebagai adegan yang krusial. Saya akan langsung mengajak Anda Ibrahim untuk berbincang bersama dengan Kompol Bara Libra, Kanit 2 Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya. Mas Libra, selamat sore, terima kasih waktunya untuk Kompas TV. Mas, kan tadi ada yang digarisbawahi adalah adegan ke-13 tadi ya. Kalau ada adegan tersangka mengakses internet dulu untuk ngecek ada CCTV atau tidak. Juga di TKP ada tersangka mengecek situasi terlebih dahulu. Apakah ini bisa untuk memenuhi unsur pembunuhan berencana di pasal yang disangkakan? Baik, untuk pembunuhan pasal pembunuhan dengan berencana, ini menjadi salah satu untuk pembunuhan unsurnya. Jadi ada
hal yang krusial ini kami temukan setelah adanya analisa dari handphone tersangka, hasil analisa digital forensik, ya kan, salah satunya itu ada history log, ya kan, dengan pencarian CCTV kolam renang Palem, kira-kira begitu. Tapi apakah itu juga sudah cukup untuk memenuhi unsur pembunuhan berencana tadi atau masih perlu dilakukan pendalaman sebenarnya? Jadi untuk memenuhi unsur-unsur yang sudah kita persangkakan, salah satunya pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, kemudian kelalaian, kemudian ada kekerasan terhadap anak, itu kita menggunakan pendekatan menggunakan 9 keterangan ahli yang sudah kita kumpulkan. Jadi tadi dari yang history log tadi itu hanya salah satunya aja. Jadi sudah ada 9 keterangan ahli yang sudah kita kantongi. Artinya dari rekonstruksi kemudian keterangan ahli nanti akan digabungkan untuk disimpulkan apakah bisa memenuhi unsur 340 atau tidak gitu ya Mas? Ya, kira-kira betul. Kalau dari rekonstruksi ada fakta baru tidak Mas yang ditemukan? Ya tadi yang disampaikan, ya, termasuk itu adegan yang ke-13, memang itu adalah temuan terbaru kami dari hasil analisa digital terhadap handphone milik tersangka. Salah satunya itu tadi ada mengakses di Google menggunakan aplikasi software, aplikasi Safari. Nah, kalau 69 adegan krusial tadi juga disampaikan dalam konferensi pers. 69 adegan krusial ini meliputi apa aja, Mas? 69 adegan itu termasuk adegan yang berada di kolam renang yang dalam, kolam renang dewasa, ya kan, yaitu termasuk yang 12 kali tersangka YA itu membenamkan korban ke dalam air, termasuk peristiwa di mana tersangka itu pada saat membenamkan atau kan sebelum membenamkan itu menengok ke kanan ke kiri, intinya itu. Nah, yang juga ditunggu oleh publik juga adalah soal motif, Mas. Apakah sejauh ini sudah bisa disimpulkan motif pembunuhannya? Untuk motif, sementara ini kami masih menunggu dari teman-teman Apsifor karena memang jadwalnya masih panjang, mungkin sekira di minggu pertama bulan Maret baru bisa disampaikan oleh teman-teman Apsifor. Oke, pemeriksaan ini kan juga sudah cukup lama ya Mas sebenarnya. Yang menjadi kendala dalam menentukan motif itu apa sebenarnya? Apakah memang ada rangkaian yang cukup panjang dari Apsifor atau apalagi yang masih harus dilakukan? Jadi sebenarnya tidak ada kendala, memang semuanya itu terdiri dari proses-proses ya kan, dan benar-benar apa yang kita lakukan ini berdasarkan scientific investigation. Jadi semua menggunakan pendekatan ahli-ahli tadi, dan kita menggunakan pendekatan yang baru itu, ya kan, bukan sekedar keterangan dari tersangka atau terdakwa. Jadi kita semuanya sudah melakukan berdasarkan pembuktian secara ilmiah, berdasarkan dari keterangan-keterangan ahli tadi. Nah, kalau setelah ini apakah ada kemungkinan akan dilakukan pengembangan yang mengarah ke tersangka baru? Untuk sementara ini yang sudah ditetapkan tersangka adalah tersangka YA berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang sudah kita kumpulkan minimal. Terima kasih Kompol Bara atas informasi dan waktu untuk Kompas Petang. Saudara, setelah dilakukan rekonstruksi, polisi juga masih akan terus melengkapi berkas perkara. Salah satu yang ditunggu adalah tadi soal motif. Masih menunggu hasil kesimpulan dari Apsifor. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 39 orang saksi, itu termasuk 29 saksi, kemudian ada 9 ahli dan juga 1 tersangka. Sama-sama akan kita tunggu, rencananya sekitar awal Maret, Apsifor baru akan menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada polisi. Ibrahim. Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Jakarta Timur. Saudara, di tengah sorotan harga melonjak dan warga antre beras operasi pasar, Presiden Jokowi mengklaim harga beras telah turun. Ibunda santri yang tewas di pondok pesantren sesalkan belum adanya permintaan maaf dari Ponpes atas kematian putranya. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21.
bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Energi kehidupan diambil tuan cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten, sugar free, lekar, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah. Energi kehidupan diambil tuan cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. This is my way. Cobain deh. Saudara, Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta menggelar unjuk rasa di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritik pelaksanaan pemilu dan sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo. Dalam aksi bertajuk Rawamangun Memanggil, Rawamangun Melawan, Rawamangun Bergerak, peserta aksi juga menyoroti kenaikan harga beras yang harusnya bisa ditangani pemerintah. Di trotoar boleh merapat ke jalan. Ayo kawan-kawan, rapatkan barisan lagi kawan-kawan. Saudara, semakin melonjaknya harga beras di sejumlah daerah membuat warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus berdesakan di sebuah toko yang menyediakan beras murah Bulog. Warga berebut masuk ke dalam toko yang menjual beras murah karena saling dorong dan berdesakan. Ngantre yang didominasi ibu-ibu ini terjepit hingga nyaris terjatuh. Warga ini khawatir tak kebagian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan seharga Rp54.000 per 5 kilogram. Ya, ini adalah visual bagaimana warga berebut beras murah di sebuah toko di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan harga Rp54.000 untuk mendapatkan 5 kg. Warga rela berdesak-desakan memburu beras murah yang disediakan. Saya samping lolos kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Apa orang tua di depan semoga bisa turun kasih beras yang lain itu biar tidak pergi ke ini antri lagi. Jadi memang tadi sakit buat terjepit ya? Masih hosak kayak.
Soal polemik harga beras, Presiden Joko Widodo bilang harga beras sudah turun di beberapa pasar tradisional. Jokowi meminta masyarakat memeriksa kembali harga beras di pasaran. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek, dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Sementara Badan Pangan Nasional atau Bappenas dan Polda Metro Jaya yang tadi mendatangi Pasar Beras Induk Cipinang memeriksa ketersediaan stok beras. Kepala Bappenas Arief Prastio memastikan stok beras saat ini masih aman. Arief membantah ada kekurangan stok beras. Teman-teman media semua, hari ini Badan Pangan Nasional bersama teman-teman dari Satgas Pangan Daerah Polda Metro, ini ada Pak Victor, ya, ada teman-teman Cipinang, DPD Perpadi, ini ada Pak Billy, Pak Nelis, Pak Aloy, dari Badan Pangan Nasional, teman-teman direksi Bulog, ya, semua ada di Pasar Induk Beras Cipinang. Kita mau cek sendiri bahwa kondisi stok beras, ya, itu aman. Jadi kalau hari ini ada berita stok beras itu kurang, kita mau sampaikan sekali lagi stok beras cukup. Ya, kombinasi yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang hari ini, stok dari Bulog yang kemarin untuk mengganjal, ya, karena perlu waktu untuk jelang panen. Bulan Maret ini insya Allah panennya akan 3,5 juta ton. Ya, itu prediksi KSA dari teman-teman BPS. Harga beras masih melambung, warga pun berdesakan demi mendapat beras murah. Warga di Grobogan, Jawa Tengah saling dorong saat antre membeli beras murah Bulog di halaman Kecamatan Wirosari. Membludaknya antrean membuat anak-anak terhimpit di tengah antrean, hingga seorang ibu hamil terjatuh karena berdesakan. Meski sudah mengantre berjam-jam, tak semua warga bisa mendapatkan beras murah. Tadi sempat antri? Antri, Pak. Antri apa? Antri beras murah. Terus dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Anak di rumah masih kecil, masih 2 bulan tak tinggal buat dapat beras, tapi malah nggak dapat. Padahal udah berdesak-desakan antrinya tadi. Udah 1 jam. Tadi kan pengumumannya jam 9 mulai, ini jam 10 udah selesai, udah habis. Dapetnya itu kan yang beli 2 sampai double gitu loh beli ini. Sementara itu ratusan warga di kota Atambua, NTT berdesakan demi mendapat beras murah. Sejumlah warga bahkan harus mengantre berjam-jam lamanya. Dalam pasar murah ini disediakan 6 ton beras jenis SPHP bagi warga di 2 kecamatan kota Atambua. Harga beras di pasar Atambua saat ini mencapai 18.000 per kilogram untuk jenis premium sehingga memberatkan warga. Antri sejak jam berapa nih Om? Sekitar setengah 8 nih Om. Ini sudah hampir mau 2 jam nih, 2 jam lebih kan Om? dapat 3 jam. Ini dapat berapa kilo Om? 10 kilo. Per kilonya berapa? 11.000. 11.000. Lebih murah atau lebih mahal daripada di pasar? Lebih murah. Lebih murah. Di Garut, Jawa Barat, antrean warga yang ingin mendapat beras murah di operasi pasar yang digelar di Polres Garut mengular. Di pasar murah ini, beras kemasan 5 kg dijual seharga Rp54.000, sementara harga beras di pasaran mencapai Rp18.000 per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan berikutnya, saudara, buntut dari dugaan kasus pelecehan seksual, Universitas Pancasila menonaktifkan sementara rektornya untuk menghadapi proses hukum. Kamis besok sang rektor akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.
Aksi mahasiswa di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini merupakan bentuk protes atas dugaan pelecehan seksual Rektor Universitas Pancasila terhadap 2 pegawai kampus. Tak hanya melakukan blokade jalan, protes yang disuarakan mahasiswa ini juga diwarnai aksi bakar ban. Sebelum menggelar aksi di jalan raya, mahasiswa lebih dulu berdemo di depan gedung rektorat. Merespons dugaan pelecehan seksual, kampus Universitas Pancasila menonaktifkan sementara Rektor ETH dari jabatannya. Pihak yayasan menunjuk Profesor Dr. Sri Widyastuti sebagai PLT Rektor. Dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yayasan kemudian rapat hari Senin memutuskan akan dinonaktifkan sampai tanggal 14 Maret berakhirnya masa bakti. Kemudian menunjuk Wakil 1 Ibu Prof. Sri Widyastuti sebagai pelaksana tugas rektor. Untuk proses hukum, saat ini 2 orang pegawai yang diduga jadi korban pelecehan Rektor Universitas Pancasila sudah menjalani tes psikologi forensik di RS Polri. Bahkan, korban juga sudah mengajukan perlindungan pada LPSK dan tengah dalam proses asesmen. Sedangkan untuk terlapor, pada Kamis besok akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah tak hadiri panggilan pertama pada Senin 26 Februari 2024. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Kasus hukum lainnya, saudara, keluarga santri yang tewas dianiaya seniornya di Kediri, Jawa Timur mendapat dukungan moral dari Bupati Banyuwangi. Sementara ibunda korban menyayangkan belum ada permintaan maaf dari pondok pesantren atas kematian anaknya. Saat dikunjungi Bupati Banyuwangi Ipuk Festiana Azwar Anas, ibu korban tak kuasa menahan tangis. Termasuk saat menceritakan momen ia melihat langsung jenazah anaknya dalam kondisi penuh luka. Ibu korban kini menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi setelah ditetapkan 4 orang tersangka. Namun ia menyayangkan belum ada perwakilan pondok pesantren yang menyampaikan bela sungkawa ataupun permintaan maaf. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum seadil-adilnya, dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saat ini tidak ada kata inisiatif atau berbelasungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Itu saja. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus santri berusia 14 tahun meninggal diduga akibat dianiaya seniornya. Dari hasil penyidikan kepolisian, ditemukan adanya tindak pidana kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hasil forensik kami dengan Polresta Banyuwangi bekerjasama antara Satreskrim Polres Banyuwangi dan Satreskrim Polres Kediri Kota, kami telah melaksanakan tindak lanjut berupa olah TKP, kemudian pemeriksaan beberapa saksi, dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka. Dugaan santri menjadi korban penganiayaan ini terungkap berawal dari kecurigaan keluarga. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat berkirim pesan pada ibunya yang menyatakan dirinya dalam ketakutan. Cepat mak, sini. Gak kasihan sama mama, nak. Aku takut. Mama punya anak kecil, dikirim uang ya. Enggak, cepat ke sini. Aku takut, mak. Mak, tolong. Sementara itu, pihak pesantren menyatakan korban meninggal dunia akibat terpeleset di kamar mandi. Terpeleset di kamar mandi. Terus kemudian dibawa ke rumah sakit dari saudara kita. Nah, kemudian saya spontanitas, loh sakit apa? Tanya tadi yang di depan kalau sampaikan tadi, sakit apa kok ke rumah sakit? Kasus meninggalnya santri di Jawa Timur dilaporkan keluarga ke polisi pada 24 Februari 2024. Tim Liputan, Kompas TV.
Presiden Jokowi tepis alasan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo karena adanya transaksi politik. This is my way. Cobain deh. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. This is my way. Cobain deh. Saudara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Kenaikan pangkat ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan atas baktinya kepada rakyat selama menjadi Menteri Pertahanan. Penyematan pangkat Jenderal Bintang 4 ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri tahun 2024. Kenaikan pangkat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar jasa dan tanda kehormatan. Sejumlah tokoh pernah mendapatkan Jenderal Kehormatan, antara lain Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendro Priyono.
Ditemui usai penyematan gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo, Presiden membantah pemberian kenaikan pangkat istimewa tersebut sebagai bagian dari transaksi politik. Menurut Jokowi, jika pemberian gelar kehormatan itu dianggap sebagai transaksi politik, maka hal itu akan dilakukan sebelum pemilu. Baik, izin kami hitung bersama. 1, 2. Terima kasih. Panggil aja Pak kalau mau doorstop. Dan kontra di kalangan publik terkait ya ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa. Transaksi politik itu Pak, apakah benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilu. Anggapan seperti itu. Menhan Prabowo selaku penerima Jenderal Kehormatan menanggapi penganugerahan kenaikan pangkat yang diterimanya dengan kelakar bahwa di pundaknya saat ini sudah semakin berat. Pak, Menhan, naik jabatan Pak. Gimana Pak perasaannya Pak? Terima kasih. Tanggapannya Pak. Kayaknya berat ya. Terima kasih. Lagi ya. Pak, Menhan, naik jabatan Pak. Gimana Pak perasaannya Pak? Terima kasih. Tanggapannya Pak. Kayaknya berat ya. Anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDIP TB Hasanuddin mengkritik pemberian bintang kehormatan yang disematkan ke Prabowo Subianto. TB Hasanuddin menyebut kenaikan pangkat secara istimewa di tubuh TNI hanya untuk prajurit aktif, bukan pensiunan. Pemberian penghargaan kepada pensiunan TNI berupa bintang tanda jasa dan kehormatan. Pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah, tapi bukan bintang yang di pundak. Dalam pasal 7 itu 1 ya, bintang Republik Indonesia. Itu sebutannya bintang Republik Indonesia. Itu berupa tanda jasa ya. Bintang Mahaputra. Bintang Sakti, ya, bintang Bayangkara, dan lain sebagainya. Saudara, sebelum Prabowo Subianto ada 7 tokoh TNI yang sudah menerima gelar Jenderal Kehormatan. Kami tampilkan kepada Anda. Mereka diantaranya ada Jenderal Susilo Sudarman yang menerima gelar Jenderal Kehormatan pada tahun 1993. Ada juga Jenderal Suryadi Sudirja yang menerimanya di tahun 2000. Di tahun yang sama ada juga nama Jenderal Agung Gumelar, ada Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Ini dia. Dan di tahun 2004 sudah ada nama Jenderal Hari Sabarno dan Jenderal AM Hendro Priyono. Ini dia tokoh-tokoh yang pernah menerima gelar Jenderal Kehormatan. Sorotan berikutnya, Saudara, Presiden Joko Widodo membantah sidang Kabinet Paripurna membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran. Jokowi bilang tidak ada pembahasan secara spesifik soal program makan siang dan susu gratis di rapat kabinet. Jokowi hanya sebut program Presiden terpilih nantinya harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 untuk memudahkan dan mempercepat kerja pemerintahan periode selanjutnya. Tidak ada, hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR.
ATR. Jadi inilah yang teman-teman cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Terima kasih Pak. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Berbeda dengan pernyataan Presiden usai mengikuti rapat Kabinet Paripurna Senin kemarin, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono sebut dirinya melihat ada sepintas pembahasan program unggulan dari Presiden terpilih yang harus dihitung seksama lantaran anggarannya yang cukup besar. Ada pembahasan tentang makan siang gratis nggak? Di mana? Katanya bahas RAPBN 2025, apa ada pembahasan soal makan siang gratis? Tadi? Iya. Ada, saya lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa dideliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah kan 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup besar-besar. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyebut program makan siang gratis dan susu gratis masuk dalam pembahasan rancangan kerja pemerintah. Kedua program prioritas Prabowo Gibran ini dibahas untuk menyesuaikan dengan RAPBN 2025. Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Ya kita antisipasi kan bulan depan. Jadi sekarang ini antisipasi. Jadi ada model ya, ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025. Anggarannya cukup Pak berarti dari simulasinya? Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya, Cynthia Rompa. Silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, Presiden Jokowi tepis alasan transaksi politik di balik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto. Simak perbincangannya di Dialog Utama Kompas Petang usai jeda. This is my way. Cobain deh. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan
Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto meyakini penyematan pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4 terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah sesuai prosedur. Hadi menjelaskan penganugerahan pangkat bukan baru kali pertama disematkan kepada Prabowo. Menurut Hadi, proses yang dilalui Presiden untuk menyematkan Bintang 4 kepada Prabowo sama seperti ketika menganugerahi Bintang Yuda tahun 2022 lalu. Itu melalui proses dan sudah dilakukan semuanya. Sebelum mendapat pangkat kehormatan, Pak Prabowo juga sudah mendapatkan Bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dan sudah disematkan tahun 2022. Dan artinya apa? Bintang yang saat ini digunakan oleh Pak Prabowo adalah itu juga sama dengan yang saat ini disematkan, yaitu bintang kehormatan, yaitu bintang 4 Jenderal Pul untuk Pak Prabowo. Jadi mekanismenya sudah sesuai. Kenaikan pangkat secara istimewa yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo Subianto memunculkan kritik. Salah satunya dari anggota Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Perihal status Prabowo yang tak lagi merupakan prajurit aktif. Lalu seperti apa prosedur pemberian kenaikan pangkat kehormatan di Undang-Undang tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sudah ada anggota Komisi 1 dari fraksi PDI Perjuangan, Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin, dan juga anggota Komisi 1 dari fraksi Gerindra, Fadli Zon. Selamat petang, Pak TB, Bang Fadli. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ke Pak TB dulu. Pak TB, ini kan Anda mengkritik cukup keras pemberian kenaikan pangkat kehormatan untuk Prabowo karena dinilai beliau tidak lagi anggota TNI aktif. Apakah pensiunan TNI tidak bisa mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menurut Anda? Baik, dapat, bisa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, saya perlu meralat, ya, begini. Pak Prabowo mendapatkan bintang Yuda, saya sepakat. Karena ada dalam aturan perundang-undangannya. Tapi kalau bintang 4, itu tidak ada dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 2019. Saya akan bacakan, ya. Ya. Saya pakai kacamata dulu ya. Siap. Oke, pasal 7. Tanda kehormatan bintang. Itu antara lain, ya, Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi, Bintang Budaya, Bintang Bayangkara, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma. Bintang Yuda, hemat saya tepat untuk Pak Prabowo. Bintang Kartika, Bintang Jalasena, Bintang Swabwana Paksa, dan lain sebagainya. Kemudian diurai lagi. Oke, ya.
tapi untuk bintang di pundak itu tidak ada dalam aturan perundang-undangan. Oke, saya memulai dari pengalaman saya. Karena saya ini dulu kan masih di Tapi gini Pak TB, ketika ini tidak sesuai dengan undang-undang, apakah Anda ingin menyebut bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi sudah melanggar undang-undang? Begini, saya perlu jelaskan dulu pembandingnya ya. Jadi zaman dulu itu yang namanya pangkat itu ada 5, aktif, tituler, lokal, kemudian HOR, penghormatan, kemudian khusus untuk politik. Dulu seorang brigadir jenderal aktif, kemudian dijadikan menjadi ketua DPD di partai tertentu di Jawa, maka dia otomatis naik menjadi mayor jenderal TNI aktif. Ya. Sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, ya kebetulan saya ikut membuatnya waktu saya jadi sekretaris militer, itu hanya 3, aktif, tituler, dan lokal saja. Begitu, ya. Untuk HOR dan untuk politik sudah tidak diadakan lagi. Nah, kita ditahan sampai di situ. Mengacu sekarang kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, ya. Undang-Undang Nomor 20 pasal 33 ayat 3 bisa diberi naik pangkat, tapi ini hanya untuk yang aktif. Seorang kolonel kemudian berprestasi baik, dia bisa naik dengan tanda penghargaan naik pangkat. Boleh untuk yang aktif. Baik, kalau ditahan sampai di situ, Pak TB, ditahan. Saya ingin dengarkan pendapat dari Bang Fadli. Gimana? Ini kan seharusnya menurut Pak TB adalah yang aktif. Sementara Pak Prabowo juga sudah tidak aktif di TNI. Ya, terima kasih. Pertama, saya kira ini bukan sesuatu yang baru. Ya, sudah ada contohnya 7 orang ya yang menerima jenderal kehormatan ini. Ya, antara lain misalnya di sini bisa kita lihat Pak Hari Sabarno, Pak Suryadi Sudirja, Pak Susilo Sudarman, Pak Agung Gumelar, Pak AM Hendro Priyono, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga termasuk Pak Presiden ke-5 ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu semuanya mendapatkan satu kehormatan, penghargaan. Jadi memang bukan bintang ya, tetapi adalah satu kehormatan, sehingga mengacu saya kira karena itu kepada satu undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009, khususnya di sini pasal 33 ayat 3. Dan di situ saya kira sudah ada presidennya, ada jurisprudensinya lah. Dan sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Menko Polhukam, bahwa Pak Prabowo ini sudah melalui satu tahap mendapatkan penganugerahan penghargaan bintang Yuda Dharma Utama. Ya, yang tadi disebut juga oleh Pak TB Hasanuddin, itu adalah penghargaan tertinggi saya kira dari militer, dan ini adalah satu penghargaan dalam bentuk yang lain yang sudah menjadi satu kebiasaan juga ya, tentu mengacu kepada Undang-Undang tadi Nomor 20 tahun 2009 yang pertama disebut itu setiap penerima gelar, tanda jasa, dan atau tanda kehormatan atas penghormatan dan penghargaan dari negara dan seterusnya. Dan ini merupakan saya kira penganugerahan penghargaan yang tentu sebuah kehormatan bagi Pak Prabowo yang telah mendedikasikan dirinya melampaui tugas yang diberikan. Baik, jadi memang merupakan hal biasa menurut Anda dan juga itu yang disebutkan oleh Presiden Jokowi. Pak TB, bagaimana menurut Anda? Ada SBY, Hendro Priyono, dan juga lainnya, kurang lebih ada 7 orang yang mendapatkan tanda penghormatan ini. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Yang disampaikan oleh beliau, Pak Fadlizon, itu benar. Saya menjadi saksi mata karena saya yang memprosesnya. Waktu saya menjadi sekretaris militer. Ya, begitu. Yang saya tangani itu yang pertama Pak Suryadi Sudirja. Beliau menjadi Mendagri. Kemudian Pak Hari Sabarno menjadi penerus Mendagri pada saat Ibu Mega. Itu sebelum tahun 2004. Ketika Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 belum berlaku. Saya menjadi saksi mata. Setelah itu ada beberapa
jenderal yang ingin seperti itu, kemudian kami diminta untuk menolaknya. Panglima TNI waktu itu Pak Indra Hartono meminta, Din, tidak usah karena kita mengikuti aturan perundang-undangan nomor 34 tahun 2004, khususnya pasal 27. Berarti betul, tetapi sesudah diberlakukannya Undang-Undang 34 itu tidak ada lagi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau menurut hemat saya, kalau Bapak Prabowo itu berjasa untuk bangsa dan negara, ya silakan saja. Ya, silakan saja. Saya tidak berbicara soal pro dan kontra menjadi sesuatu yang debatable dulu ya. Tidak masuk ke ranah itu. Bapak Presiden bisa memberikan bintang yang saya sebutkan di atas ini. Mungkin bisa Mahaputra. Atau mungkin yang tertinggi Republik Indonesia. Tapi tidak diberikan bintang di pundak. Tapi bintang tanda kehormatan. Ya. Tidak bintang di pundak, tetapi bintang kehormatan. Monggo silahkan. Oke, tapi ini kan dinilai karena Prabowo sendiri sudah memiliki atau sudah memberikan jasa yang luar biasa sebagai Menhan. Sebagai Komisi 1 yang juga mitra kerjanya, apa poin-poin yang Anda bisa sampaikan mungkin? Prestasi apa saja? Begitu, tingkatannya itu bertahap dan berlanjut. Bapak Prabowo itu setahu saya baru mendapatkan bintang Yuda. Yuda Dharma Utama ya? Bisa dinaikkan lagi ya. Menjadi bintang jasa. Dari situ ada tingkatannya lagi. Kebetulan tahun 2009 saya masih dinas dan ikut mengonsep ini. Bisa dinaikkan lagi menjadi bintang Mahaputra. Mahaputra pun ada 3. Bisa saja yang paling tinggi diberi Mahaputra Utama. Nah, begitu. Atau masih kurang, paling tinggi di Republik ini adalah bintang Republik Indonesia. Silahkan saja ya itu diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tetapi kalau pangkat, kehormatan atau penghargaan sudah tidak ada lagi. Kita memberikan penghormatan, saya sepakat memberikan penghormatan, tetapi jangan melanggar aturan yang ada. Kalau harus seperti itu, mari kita revisi dulu undang-undangnya. Jadi tidak sesuai dengan undang-undang dan sejatinya tidak pangkat di pundak. Bagaimana Bang Fadli menilai statement dari Pak TB? Ya, tadi yang disampaikan Pak TB itu kan contohnya Pak Hari Sabarno dan Pak Suryadi Sudirja ya. Ya. Saya itu sebelum tahun 2004. Ya. Tapi setelah itu kalau kita lihat, itu masih banyak yang dilakukan, termasuk kepada Pak Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar itu sebelum mereka, Pak. Luhut Binsar Panjaitan, Pak SBY. Itu Pak Luhut zaman Gus Dur, Pak. Ya, kemudian. Jadi sebelum ada Undang-Undang Nomor 34 2004, bagaimana Bang Fadli? Catatannya ada di saya waktu saya jadi ajudan dan saya menjadi sekretaris militer. Oke, kita berikan kesempatan ke Bang Fadli. Gimana Bang Fadli? Kita lihat juga bahwa yang diacu itu adalah pasal 33 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009. Nah, jadi di situ adalah penghormatan dan penghargaan. Jadi oleh karena itu pangkatnya itu pun Jenderal TNI dalam tanda kurung itu HOR. Jadi tapi maaf, kalau maaf saya potong. Kalau tidak salah ya, di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 ini kan untuk prajurit yang aktif. Iya, betul. Tidak ada Bang Fadli yang aktif. Tidak ada disebutkan prajurit yang aktif. Kalau kita lihat Undang-Undang tadi pasal 33 bisa dilihat saja. Nah, itu adalah penghormatan dan penghargaan dari negara. Jadi setiap penerima gelar, tanda jasa, dan atau tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. Jadi disebut itu tanda kehormatan, ya, bukan bintang, itu yang lain lagi. Nah, penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk penerima gelar dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta dan seterusnya, ya, dan lain-lain. Jadi itu adalah keputusan dari negara. Ini ya, misalnya ayat 3
penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup dapat berupa A. Pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Ya, pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala dan seterusnya. Jadi dari sisi undang-undang tersebut dan mengacu kepada undang-undang tersebut, saya kira tidak ada masalah. Tentu ini sudah menjadi satu kajian dan juga saya kira tadi sudah ada jurisprudensinya atau sudah ada tokoh-tokoh, ada 7 orang setidaknya yang telah menerima tanda kehormatan atau kenaikan gelar kehormatan ini dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI kehormatan. Oke, Pak TB, bagaimana menurut Anda ini terkait dengan prajurit aktif dan tidak aktifnya? Tapi kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Habis makan langsung Beneko. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinema, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak kue topping selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Habis makan langsung Beneko.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas terkait Presiden Jokowi yang memberikan Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan. Saya langsung ke Pak TB. Pak TB, Anda menegaskan sekali bahwa gelar kehormatan itu hanya diberikan kepada prajurit aktif. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Ini berkaitan dengan diksi kenaikan pangkat. Bisa dijelaskan? Ya, jadi saya akan bacakan saja pasal 33 ayat 3 ya. A. Pengangkatan atau kenaikan pangkat itu hanya untuk yang aktif. Mengangkat ya. Jadi misalnya seorang kapten bertempur, kemudian berhasil dan kemudian diberikan penghargaan, maka boleh padanya di samping penghargaan lain, tanda jasa lain, padanya bisa diberikan kenaikan pangkat. Pengangkatan atau kenaikan pangkat ini hanya untuk di militer, udah biasa ini pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Nah, apakah ini artinya diksi mengangkat dan juga kenaikan pangkat ini mengartikan bahwa ini prajurit aktif? Tidak ada pengangkatan untuk yang pensiun. Titik. Oke, bisa dijelaskan Bang Fadli? Iya, kalau kita melihat ini kan kita berdebat ya, kalau di dalam undang-undang itu jelas sekali bahwa penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal ayat 1 untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup itu dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi kita bisa melihat bahwa yang masih hidup yang menjadi garis bawahi tidak dibunyikan di dalam undang-undangnya terkait apakah dia sudah pensiun atau tidak. Dan lagi-lagi ini mengacu kepada undang-undang yang saya kira berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak TB di awal, undang-undang yang tentang tanda jasa dan lain-lain yang yang terkait dengan TNI. Jadi kalau dalam hal ini undang-undang yang mengacu ini agak berbeda dengan apa yang tadi disebutkan. Ini adalah menurut pemerintah atau menurut negara dalam hal ini yang mempunyai orang yang berhak itu adalah orang yang mempunyai memang dedikasi termasuk pengabdian yang tinggi kepada negara kemudian diberikan. Dan saya kira tahap-tahapnya kalau tadi apa yang tadi disebutkan oleh Menko Polhukam sudah menerima bintang Yuda Dharma Utama dari sisi militer, karena itu adalah bintang untuk militer, itu sudah, kalau tidak salah tahun 2022. Nah, sementara itu saya kira ini adalah satu gelar kehormatan, ya, kehormatan, dan sudah, saya kira sudah, kecuali ini pertama kali, ini adalah Pak Prabowo penerima yang ke-8. Jadi saya kira tidak ada masalah sama sekali dalam hal ini. Baik, dari sisi sekuetnya itu. Pak TB, pengangkatan gelar kehormatan ini diharapkan peneguhan ini untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat dan bangsa. Dan kita tahu juga Prabowo juga sudah mendapatkan 4 tanda kehormatan lainnya. Menurut Anda sendiri pantas tidak gelar kehormatan ini diberikan Pak Prabowo atau sebenarnya hanya cukup dengan gelar istimewa saja? Begini, kembali lagi dari awal saya tidak masuk kepada soal pantas dan tidak. Tetapi Kepres itu harus mengacu kepada aturan perundang-undangan. Untuk tanda jasa kehormatan, ya, itu mari kita lihat kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Kenapa misalnya Pak Prabowo tidak diberi misalnya ya tanda jasa dan kehormatan yang sesuai saja. Misalnya saja apa? Misalnya boleh di sini Mahaputra atau Bintang Republik Indonesia, baik Adi Purna, Adi Pradana, Utama dan sebagainya, silahkan, itu kebijakan dari presiden yang punya hak prerogatif. Tapi kalau memberikan tanda kehormatan berupa pangkat honorer, pangkat kehormatan atau pangkat ya, dalam hal ini itu adalah pangkat untuk penghargaan, itu sudah tidak ada lagi, ya, sudah dirubah, penghargaannya dibentuk dalam
tadi itu bintang-bintang dan tanda jasa. Begitu. Oke, artinya ini saya butuh penegasan. Apakah ini artinya apa? Apa yang dilakukan Presiden hari ini menurut Anda? Menurut hemat saya, Kepres itu kan pasti pakai Kepres. Itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Artinya menyalahi undang-undang kah? Niatnya mungkin baik dan bagus. Oke, saya menaruh rasa hormat. Tetapi menempatkannya tidak pas. Pilihlah sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Begitu. Ya. Oke, apakah ini artinya, Pak TB, apakah ini artinya jika tidak sesuai dengan peraturan dan juga perundang-undangan, apa yang disematkan Presiden Jokowi hari ini ke Prabowo tidak sah? Itu biar publik yang menilai saja menurut hemat saya. Tapi kalau saya ditanya bahwa aturan itu, Kepres itu tidak sesuai dengan khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Mohon maaf, kebetulan saya waktu masih dinas, 2 undang-undang itu adalah saya menjadi pembentuknya, salah satu dari pemerintah. Begitu. Oke, Bang Fadli, ini kan penyematan ini juga diberikan karena Prabowo Subianto dinilai berjasa sebagai Menhan. Apa yang sudah diberikan, poin-poin apa yang sudah diberikan Menhan sebagai mitra kerjanya? Saya kira tentu ini bukan ujuk-ujuk ya, satu perjalanan yang panjang. Karir dan pengabdian beliau di TNI, kemudian sampai kepada Menteri Pertahanan tentu dinilai oleh yang memberikan kehormatan ini, dalam hal ini langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau tadi kita melihat undang-undang, saya termasuk yang berpendapat ini tidak bertentangan dengan undang-undang, karena ini adalah sebuah tanda kehormatan, dan jenderalnya pun disebut Jenderal TNI dalam tanda kurung HOR, ya, dan sudah ada 7 orang sebelumnya yang menerima tanda kehormatan ini. Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin juga benar, ada bintang-bintang, dan Pak Prabowo juga termasuk yang sudah menerima bintang Yuda Dharma Utama. Dan pasti yang memberikan tanda kehormatan ini sudah mengkaji melalui satu proses dan sudah dinyatakan langsung oleh Presiden maupun oleh Menko Polhukam. Kalau kita ingat lagi dulu sebelumnya, bahkan di zaman Pak Harto ya, bahkan ada bintang 5, ada 3 orang, saya ingat sekali, saya hadir waktu itu penyematan untuk Jenderal bintang 5 kepada Jenderal Sudirman. Oke, kalau sebagai Menhannya seperti apa Bang Fadli? Enggak, ini biar ada edukasi juga. Kemudian juga ada waktu itu Jenderal Soeharto ya mendapatkan tanda kehormatan Jenderal bintang 5, yang mungkin waktu itu ya tidak ada juga di dalam undang-undang ya. Kalau sekarang kan jelas ada tanda kehormatan itu. Jadi kalau sebagai Menhan saya kira kita bicara tentang tupoksi Menhan ya, banyak saya kira yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kan kita berbicara tentang tanda kehormatan ini adalah satu pemberian kehormatan anugerah yang diberikan oleh Presiden ya, oleh TNI, dan langsung disematkan oleh Presiden. Saya kira tidak ada yang bertentangan dalam hal ini, karena ini jelas ada undang-undang yang mengayominya dan yang menjadi acuannya gitu. Baik, singkat saja Pak TB, apa yang harus dikritisi dan disimpulkan dari penyematan kehormatan hari ini? Singkat saja. Silahkan saja Bapak Presiden mau memberikan penghargaan apapun kepada Pak Prabowo, silahkan. Itu hak prerogatif dari Bapak Presiden. Cuman ya, penghargaan itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Ada tingkat penghargaan ya yang lebih tinggi yang tadi saya sebutkan itu. Nah, mengapa tidak itu misalnya? Saya tidak mau berdebat kepada pro dan kontra dulu ya, Pak Fadlizon ya. Begitu. Tetapi kenapa tidak diberi itu? Ya, kalau Jenderal HOR itu sudah tidak ada. Sebelum saya duduk di sini, kami sudah saya menelpon juga. Tidak ada Pak TB yang mengatakan Jenderal HOR itu tidak ada gitu di dalam undang-undang manapun. Iya, tidak ada. Ya, maksudnya tidak disebutkan bahwa sudah tidak ada lagi gitu. Iya, sudah tidak ada lagi memang. Tapi tidak disebutkan. Nah, kalau tadi misalnya
kita mau, waktu zaman Orde Baru, ya kalau memang zaman Orde Baru mau dipakai sekarang, ya saya angkat tangan saya. Baik, kami sudah tangkap apa yang menjadi perspektif pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin dan juga Bang Fadlizon sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya di tengah sorotan harga melonjak dan warga antre beras operasi pasar, Presiden Jokowi mengklaim harga beras telah turun. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Presiden Joko Widodo bilang harga beras sudah turun di beberapa pasar tradisional. Jokowi meminta masyarakat memeriksa kembali harga beras di pasaran. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun.
Karena harian itu saya cek. Dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Semakin melonjaknya harga beras di sejumlah daerah membuat warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus berdesakan di sebuah toko yang menyediakan beras murah Bulog. Warga berebut masuk ke dalam toko yang menjual beras murah. Karena saling dorong dan berdesakan, pengantre yang didominasi ibu-ibu terjepit hingga nyaris terjatuh. Warga khawatir tak kebagian beras, program stabilisasi pasokan dan harga pangan seharga Rp54.000 per 5 kilogram. Presiden Joko Widodo menyebut harga beras sudah turun di sejumlah pasar tradisional. Namun di beberapa daerah antrean beras masih terjadi. Untuk membahas terkait polemik harga dan ketersediaan beras, kita terhubung dengan Andreas Dwi Santoso, pengamat pertanian IPB. Selamat sore Pak Andreas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Andreas, ini kan Presiden juga sudah menyebut bahwa harga beras sudah turun, sudah mulai normal di sejumlah pasar tradisional. Bagaimana menurut Anda, apakah kondisi ini sejalan dengan yang apa Anda ketahui? Ya, saya berdasarkan data juga ya, ini data BIAPS di pasar tradisional. Saya khusus mengambil data dari pasar tradisional. Ini harga beras rata-rata dari tingkat bawah, menengah, medium, dan premium. Selama seminggu terakhir ini, harga masih terus mengalami peningkatan. Di tanggal 20 Februari kemarin, harga beras rata-rata di pasar tradisional itu 15.550. Di hari ini tanggal 28 Februari itu harga di 15.800. Jadi masih per kilo ya? Ya, per kilo. Jadi 15.550 lalu naik ke 15.650 di 4 hari yang lalu dan saat ini mencapai 15.800. Oke. Jadi memang kalau mungkin spot-spot barangkali ya, kalau spot-spot di pasar tradisional A, B, tapi kalau ini kita kan bicara secara nasional ya, seluruh pasar tradisional di nasional. Jadi masih ada tren kenaikan harga. Tapi kalau dari pantauan Pak Andreas sendiri sempat dengar di sejumlah titik ada yang turun tidak? Atau memang semuanya masih di harga 15.000 ke atas? Oh, ada beberapa yang turun, ada yang beberapa yang naik, tapi secara umum kan tadi kalau kita bicara Indonesia secara umum di pasar tradisional kan masih terus naik kan. Dari itu yang turun Mbak itu justru harga gabah di tingkat usaha tani. Dan bagi kami sebenarnya kan harga gabah di tingkat usaha tani ya kan kami terus melakukan pemantauan ya di tanggal 16 itu berarti sekitar 12 hari yang lalu itu harga gabah kering panen di Tuban 8.200, di Lamongan 800. Lalu kemudian sekarang ini sudah drop Mbak. Jadi di Tuban saat ini tinggal 7.600. Artinya kalau untuk harga beras sendiri mayoritas masih tinggi, sudah ada yang turun tapi belum banyak. Nah kalau menurut Anda, apa sih sebenarnya yang membuat beras ini jadi mahal harganya saat ini bahkan cenderung langka menurut Anda? Masih perlu waktu saya kira, karena kan pemerintah menyalurkan intervensi pasar kan belum begitu lama ya. Kalau saya lihat data dari Bulog kan, data dari Bulog sekitar 2 minggu ya, sekitar hampir 3 minggu yang lalu stok beras Bulog itu mula-mula 1,3 juta ton lalu meningkat menjadi 1,5 juta ton kira-kira 2 minggu yang lalu. Lalu saat ini ya ini saya sudah tidak lagi bisa mengakses data dari Bulog. Paling tidak 2 hari yang lalu itu tinggal sekitar 1.400. Jadi selama sekitar 2 minggu ini intervensi pasar yang dilakukan oleh Bulog itu baru kisarannya sekitar 100.000 sampai 150.000. Sudah barang tentu dengan intervensi pasar yang cukup kecil kan, karena kan konsumsi kita sekitar 2,5 juta ton ya, 2,5 sampai 2,6 juta ton, sehingga mungkin belum berdampak. Tapi memang kalau tadi Pak Jokowi menyebutkan pasar induk Cipinang ya jelas lah. Stok pasar induk Cipinang saat ini itu yang terbesar selama 3 tahun terakhir, kan? Nah, jadi di tahun 2022 itu 2023 kemarin itu hanya 15.000 ya 15.700 lah kira-kira. Nah per hari ini sudah 34.000 stok.
beras di pasar induk Cipinang kan. Nah, sehingga mungkin di beberapa pasar di Jakarta barangkali harga sudah turun kan. Menurut Anda sendiri intervensi beras, intervensi pasar ini signifikan tidak sih, atau diperlukan mekanisme lain agar terbantu harga beras ini bisa kembali stabil? Stabilitas harga beras nanti perkiraan saya Mbak, mulai beberapa hari mendatang ini akan mulai stabil. Lalu setelah itu ya sekitar 2 minggu lagi itu harga akan cenderung turun. Karena apa? Karena kami mengamati di bawah dan kami mengamati harga gabah yang terus-menerus tiap hari kami mengamati di wilayah di mana AB2TI berada. AB2TI itu ada di 90 kabupaten Mbak. Jadi itu yang kami amati di sentra-sentra produksi. Dan tadi sudah saya sampaikan, harga gabah kering panen 10 hari terakhir ini atau 12 hari terakhir ini sudah turun sekitar Rp1.000 Mbak. Hampir tiap hari turun Rp100 kan? Kecuali di Jawa Barat. Jawa Barat malah masih stabil tinggi. Harga gabah sekitar 12 hari yang lalu itu 8.500, sekarang ya sekitar 8.000. Bahkan untuk harga GKG, gabah giling itu masih sekitar 10.000. Untuk Jawa Barat masih stabil tinggi. Tapi di wilayah-wilayah lainnya, di Jawa Timur terutama, Jawa Tengah, lalu Sumatera Selatan, bahkan di Sumatera Selatan sudah di bawah 7.000, di 6.600. Jadi itu Mbak. Dan itu nanti akan tertransmisi sudah barang tentu ke harga beras di tingkat konsumen. Oke, jadi akan kembali stabil beberapa hari ke depan ya? Ya. Baik. Stabil, lalu kemudian di bulan Maret, tengah Maret itu akan mulai cenderungnya turun. Oke. Dan harga gabah akan drop. Dan ini yang kami khawatirkan terkait dengan sedulur-sedulur tani kami. Oke, baik, kami sudah tangkap. Kami sudah tangkap perspektif Anda. Terima kasih Pak Andreas Dwi Santoso, pengamat pertanian dari IPB, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya kebakaran menghanguskan rumah 2 lantai di permukiman padat penduduk kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saudara, kebakaran menghanguskan rumah 2 lantai di permukiman padat penduduk di kawasan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dan membakar habis seluruh bangunan rumah. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Kebakaran diduga berasal dari korsleting di lantai 1 rumah hingga menimbulkan percikan dan membesar. Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. wacana menggunakan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu terus disuarakan. Usulan yang dilontarkan Capres Ganjar Pranowo ini sudah mendapat dukungan dari Koalisi Perubahan. Namun PDI Perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak di Senayan tak kunjung mengambil keputusan. Benarkah PDI Perjuangan setengah hati dengan usulan ini? Lalu bagaimana nasib hak angket jika PDI Perjuangan tak memberikan dukungan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum Maju Mundur Hak Angket Rabu 28 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Selamat petang, Saudara. Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan pada Prabowo Subianto. Pemberian pangkat Jenderal ini memicu polemik. Bagaimana pro kontra pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo jadi bahasan utama di Sapa Indonesia Malam kali ini. Sementara itu, Saudara, Presiden Jokowi mengklaim harga beras sudah turun, tapi di berbagai daerah warga masih harus antre dan berdesakan demi mendapatkan beras dengan harga yang lebih murah. Lalu bagaimana solusi terhadap masalah beras ini? Kami akan mengulasnya di Sapa Indonesia Malam hari ini bersama saya Cindy Sistiarani. Dan saya Liviana Cerlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Ratusan mahasiswa dan dosen Universitas Negeri Jakarta menggelar unjuk rasa di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah menurunkan sejumlah biaya dan stabilisasi harga bahan pokok. Massa juga menyoroti praktik bernegara yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat ini yang dinilai mulai meresahkan. Tugasnya
tujuannya tidak lain mencari kebenaran ilmiah. Jika melihat di depan matanya ada masalah, dia harus bersuara. Nah, di depan matanya terlihat ada krisis, harga beras naik, masyarakat di bawah menangis di bawah, masyarakat terancam masa depannya negeri ini. Pertikaian-pertikaian politik harus segera diakhiri, harus mengabdi pada rakyat. Karena itu kampus ini jangan dicurigai karena mereka menyuarakan kebebasan ilmiah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Kenaikan pangkat ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan atas baktinya pada rakyat selama jadi Menteri Pertahanan. Jenderal TNI Kehormatan. Penyematan pangkat Jenderal Bintang 4 dilakukan pada acara Rapim TNI Polri 2024 pagi tadi. Mendapat kenaikan pangkat, Prabowo berkelakar bahwa di pundaknya saat ini sudah semakin berat. Sebelum Prabowo, sejumlah tokoh pernah mendapatkan Jenderal Kehormatan, antara lain Presiden ke-6 SBY, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendro Priyono. Pak, Desi Pemenhan. Naik jabatan, Pak. Gimana Pak perasaannya, Pak? Terima kasih. Tanggapannya, Pak. Kayaknya berat ya. Presiden Joko Widodo merespon pro kontra terkait kenaikan pangkat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden menyebut pemberian pangkat serupa sudah pernah diberikan kepada SBY dan Luhut Binsar Panjaitan. Namun Jokowi membantah pemberian kenaikan pangkat istimewa tersebut sebagai bagian dari transaksi politik. Sudah, bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilu. Anggapan seperti itu. Kenaikan pangkat Prabowo Subianto tertuang dalam keputusan Presiden tanggal 21 Februari 2024. Alasannya Prabowo pernah menerima anugerah Bintang Yuda Dharma atas jasanya di bidang pertahanan. Selain itu menurut Jokowi, Panglima TNI mengusulkan agar Prabowo Subianto diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Sementara itu syarat umum menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Di antaranya WNI atau tengah berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan serta berjasa pada bangsa dan negara. Aturan lainnya adalah calon penerima berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, hingga tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Saudara anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDIP, Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin merespon pemberian pangkat Jenderal Kehormatan pada Prabowo Subianto. TB Hasanuddin menyebut kenaikan pangkat secara istimewa di tubuh TNI hanya untuk prajurit aktif, bukan pensiunan. Menurut TB Hasanuddin, pemberian penghargaan kepada pensiunan TNI bukan bintang di pundak, tapi berupa bintang tanda jasa dan kehormatan. Selain itu, pemberian bintang kehormatan pada Prabowo juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sesuai undang-undang itu, pengangkatan atau pemberian kenaikan pangkat secara istimewa hanya untuk prajurit aktif atau yang belum pensiun. Kenaikan pangkat ya sebagai bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa ya, tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang
masih aktif. Tapi catat pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah, tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah, bukan bintang di pundak. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan angkat bicara soal Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto. Halili menilai langkah Jokowi tidak sah dan ilegal. Halili menilai hal yang dilakukan Jokowi merupakan langkah politik yang tidak sah dan ilegal. Jika dilihat dari sisi Undang-Undang TNI maupun Peraturan Menhan, langkah Jokowi tidak masuk dan melanggar aturan. Halili juga menyebut pemberian gelar jenderal tersebut menghina korban dan pembela HAM. Ya, yang sebenarnya kalau kita tarik dari sisi yuridis, kerangka hukumnya itu tidak masuk sama sekali, baik itu di Undang-Undang TNI, kemudian Undang-Undang tentang tanda jasa, tanda kehormatan dan penghargaan, kemudian ada peraturan Menteri Pertahanan tentang kenaikan pangkat di lingkungan TNI. Itu semua tidak masuk saya kira, karena kalau kita lihat ketentuan itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh Presiden sesungguhnya tidak sah ya, dan bahkan dalam konteks yang lebih spesifik kita bisa katakan langkah Presiden itu secara yuridis sesungguhnya ilegal, dan secara katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sebagai langkah politik itu betul-betul melecehkan siapa, melecehkan kita semua, melecehkan korban, melecehkan pembela hak asasi manusia, melecehkan peraturan perundang-undangan itu sendiri, bahkan barangkali dalam konteks yang lebih spesifik itu juga melecehkan beberapa anggota TNI aktif. Hari ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Informasi lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo ini melalui keputusan Presiden. Apa yang jadi poin dalam Kepres tersebut? Ya, Saudara, dalam keputusan Presiden nomor 13 garis miring TNI garis miring tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 terkait dengan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Artinya ada kenaikan pangkat jika sebelumnya Prabowo Subianto merupakan Letnan Jenderal TNI bintang 3 begitu ya, dan pada saat ini diresmikan oleh Presiden bahwa Prabowo Subianto di pundaknya terdapat bintang 4 ataupun menaikkan ataupun naik pangkat menjadi Jenderal TNI Kehormatan. Tentu jika kita berkaca kepada aturan, sebenarnya sedikit banyak sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pagi hari tadi, di mana sebelum dirinya menandatangani keputusan Presiden, usulan terkait dengan kenaikan pangkat secara istimewa untuk Prabowo Subianto ini merupakan usulan yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kepada Presiden. Ada beberapa mekanisme memang yang harus dilewati jika seorang Menteri Pertahanan ataupun prajurit TNI mendapatkan gelar Jenderal TNI Kehormatan. Tadi sedikit banyak Presiden sudah menjelaskan, misalnya adalah pada tahun 2022 Prabowo Subianto sebelumnya sudah mendapatkan anugerah Bintang Yuda Dharma Utama juga melalui keputusan Presiden, namun pada saat itu disematkan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat itu sedang bertugas dan juga diikuti oleh ketiga kepala staf TNI dari 3 matra. Nah, peraturan tersebut sesuai dengan peraturan Panglima TNI nomor Perpang garis miring 34 garis miring 5 garis miring 2011 tentang Bintang Yuda Dharma Utama yang hanya diberikan kepada Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI. Dan jika kita meruntut kembali aturannya, implikasi dari gelar Bintang Yuda Dharma Utama itu sesuai pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, di mana Prabowo Subianto berhak diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika memang sudah mendapat anugerah ataupun gelar Bintang Yuda Dharma Utama, ini untuk Menteri Pertahanan ataupun Panglima TNI berhak mendapatkan gelar Jenderal TNI Kehormatan. Prosesnya cukup
panjang tentunya, ataupun ada mekanisme yang dilalui khususnya oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan juga Tanda Kehormatan melalui proses verifikasi tentunya, dan juga oleh karenanya pada hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyematkan bintang ataupun pangkat bintang 4 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menariknya pada siang hari tadi Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kertanegara Jakarta Selatan juga dalam tanda kutip semacam melakukan syukuran atas kenaikan pangkatnya, di mana tadi ada sejumlah anggota keluarga yang juga turut hadir dalam acara ini, tentu juga beberapa kader dari Partai Gerindra. Tadi juga dilakukan secara terlihat begitu ya, video yang tersebar kemudian di media sosial, ada prosesi sungkeman yang dilakukan oleh Prabowo Subianto kepada Sukartini Joyo Hadikusumo atau adik dari Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan ayahanda dari Prabowo Subianto. Kita lihat secara lebih luas lagi juga ada karangan bunga yang nampaknya mulai menghiasi kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara yang mengucapkan selamat karena Prabowo Subianto pada hari ini sudah disematkan menjadi Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden Joko Widodo. Livi. Yang menilai langkah Jokowi menghina korban HAM karena dinilai Prabowo masih punya luka lama terkait kasus 98. Apa respon Istana soal itu? Ya, sejauh ini kita masih terus mengejar respon Istana terkait dengan pernyataan tersebut. Tetapi yang pasti memang pengangkatan ataupun pemberian tanda kehormatan kepada Prabowo Subianto ini memang cukup menuai polemik, terlebih lagi kita masih berada di suasana pemilu. Tadi pagi Presiden hanya menjawab ataupun menjelaskan bahwa tidak ada transaksi politik yang dilatar belakangi dari pemberian pangkat bintang 4 ini kepada Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, jika memang ada transaksi politik, dirinya akan memberikan bintang 4 ini ataupun kenaikan pangkat secara istimewa ini kepada Prabowo sebelum pemilu. Tetapi ia saat ini memberikannya setelah momentum pemilu ataupun setelah hari pencoblosan. Itu yang kemudian menjadi alasan dari Presiden ataupun menjadi alasan bantahan tidak adanya transaksi politik dalam pemberian kenaikan pangkat secara istimewa ini. Terlebih lagi menurut Presiden, pemberian kenaikan pangkat secara istimewa ini juga merupakan hal yang lumrah bagi aparat TNI maupun Polri. Dari 7 panglima ataupun 7 jenderal yang kemudian disematkan ataupun diberikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan, 2 terakhir diantaranya Presiden sebut adalah Jenderal TNI Kehormatan Luhut Binsar Panjaitan dan juga Jenderal TNI Kehormatan Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya Presiden mencoba menggambarkan bahwa seremoni ataupun pemberian kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo Subianto ini tidak dilandasi oleh motif politik. Tentu kita juga masih harus menunggu apakah kemudian respon dari Presiden ketika dinilai bahwa ada nilai-nilai yang dalam tanda kutip ini diinjak ketika Presiden memberikan pangkat bintang 4 kepada Prabowo Subianto yang kita tahu pada saat era reformasi begitu banyak menuai polemik dan sampai dengan saat ini masih dibahas di kalangan publik. Livi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia langsung dari depan kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Saudara, Presiden Joko Widodo buka suara terkait isu dirinya akan bergabung ke Partai Golkar. Hal ini diungkap Jokowi usai memberikan pemberian gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto. Sambil berseloroh, Jokowi bilang, saya tiap hari masuk istana. Sebelumnya Presiden Joko Widodo diketahui diisukan bergabung ke Partai Golkar usai Pilpres. Hal ini pun sempat direspon Sang Ketua Umum Erlangga Hartarto yang menyebut isu itu merupakan hal baik jika terjadi. Saya tiap hari masuk istana. Di kesempatan lain, Erlangga Hartarto juga merespon isu yang menyebut Presiden Joko Widodo akan berlabuh ke Partai Golkar usai Pilpres mendatang. Erlangga menyebut isu itu sebagai hal yang bagus apabila terjadi. Erlangga menilai Jokowi saat ini merupakan tokoh nasional, jadi dimiliki semua partai. Presiden Jokowi saat ini masih berstatus kader PDI Perjuangan. Namun banyak yang menilai hubungan Jokowi dan PDIP tidak lagi harmonis setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Pak, soal isu Pak Jokowi ke Golkar gimana Pak? Apa baik, bagus-bagus saja. Tapi positif. Tapi ada perbincangan serius soal itu Pak Jokowi ke Golkar. Memang Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai. Tapi karena secara formal kan beliau kan tokoh, seperti saya katakan, tokoh nasional,
ya dimiliki oleh semua partai. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto enggan berkomentar terkait rencana P3 yang tidak menutup opsi bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres. Hasto bilang pihaknya sudah menerima klarifikasi P3 maupun Sandiaga Uno terkait opsi tersebut. Namun Hasto enggan merinci lebih jelas terkait klarifikasinya. Sebelumnya, Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno mengatakan pihaknya tidak menutup opsi bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Itu sudah diklarifikasi oleh Pak Sandi dan juga dari P3 bahwa pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan hak angket. Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno membuka peluang jika diajak bergabung pemerintahan selanjutnya. Sandi menyebut sangat terhormat jika partainya diajak bergabung di pemerintahan baru. Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno menjelaskan saat ini P3 mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Namun Sandi menyebut akan ada proses yang harus ditempuh sebelum bergabung ke pemerintah selanjutnya. Meski demikian, Sandi mengakui posisi menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. P3 ini kan partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Kami menyimulasikan jumlah kursi parpol di DPR berdasarkan perolehan kursi sementara dari hasil rekapitulasi KPU jika P3 bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Golkar ada 104 kursi, Gerindra 83 kursi, Demokrat 54 kursi, PAN 44 kursi. Jika tanpa P3, jumlah kursi Koalisi Indonesia Maju 285 kursi atau 49%. Jika P3 yang punya 9 kursi di DPR bergabung, maka total jumlah kursi Koalisi Indonesia Maju menjadi 294 kursi atau 50,69% dari total kursi DPR. Saudara, warga di sejumlah daerah terus mengincar beras murah Bulog. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, warga juga harus berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras murah. Salah satu toko yang menyediakan beras murah Bulog ramai diserbu warga. Khawatir tidak kebagian karena stok berasnya terbatas, warga pun berebut masuk ke dalam toko. Akibat warga yang tidak tertib mengantre, sebagian warga nyaris pingsan. Di Polewali Mandar, beras murah Bulog dijual di harga Rp54.000 per 5 kg. Saya lolos, selalu sampingku lolos, kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Jadi apa orang tua di depan. terjadi tadi Bu ya? Tidak merasa sakit Bu ya? Ya, begitulah. Apa yang kita beli ini Bu? Beras 54. 54 dibandingkan dengan harga di luar Bu? Yang ketutup. Maksudnya saya di luar itu ya lebih di atas. Lebih mahal harganya. Yang agak murah. Agak murah. Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah daerah. Presiden meminta masyarakat mengecek lagi harga beras di pasaran. Presiden meminta media mengurangi narasi soal kenaikan harga beras. Menurut Jokowi, harga beras di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang sudah mulai turun. Jokowi mengaku mengecek harga beras secara berkala setiap hari. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek, coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Karawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek, dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Sementara akibat harga beras terus meroket di Ponorogo, Jawa Timur, warga juga menyerbu pasar murah bahan pokok. Warga harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan paket beras 5 kg yang dijual Rp51.000.
Ratusan warga Ponorogo harus antri dan berdesakan untuk mendapatkan kupon pembelian paket beras murah. Warga terpaksa membeli beras murah karena di pasaran meroket tinggi. Antrean panjang pun tak terhindarkan hingga memanjang ke jalanan. Di Ponorogo saat ini harga beras masih berada di kisaran 16 hingga 17 ribu rupiah per kilogram. Keronggalan kenapa, Bu? Ya, ingin cari beras murah, Pak. Oh, beras mencari murah ya. Memang harga di biasa di luaran berapa memang? Biasa tuh di luar tuh 15 sampai 14. Oh gitu. 14 sampai 15, ada yang 16. Ada yang 16 juga. Saudara, keluhan terhadap harga beras juga dirasakan warga ibu kota. Ratusan warga harus antre untuk mendapatkan beras dan bahan pangan murah lain dari operasi pasar murah. Pemerintah Provinsi DKI menggelar pasar murah di kantor Kelurahan Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat. Hujan deras tidak menghalangi warga mendapatkan paket sembako murah berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir. Di pasar murah ini, paket sembako dijual dengan harga Rp100.000. Warga mengaku merasa terbantu bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga murah di tengah tingginya harga kebutuhan pokok termasuk beras di pasaran. Tadi antri jam 7. Iya. Tadi dapat jam 8, biasalah. Nah, gimana Bu dengan adanya sembako murah ini? Ibu tanggapannya sebagai warga gimana Bu? Sangat membantu sekali, apalagi sekarang kan beras lagi pada mahal, Pak. Ya alhamdulillah deh. Sering-sering deh. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia akan menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton di tahun ini. Dengan tambahan ini, maka total beras impor sebanyak 3,6 juta ton sepanjang tahun 2024. Pemerintah mengklaim pengadaan impor beras karena produksi beras lokal belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Impor tahun lalu 3,8 juta, banyak ya. Tahun ini 2 juta dan 1,6, hampir 3,6 juta. Ya. Dalam perjalanan 500.000 udah masuk, stoknya Bulog per kemarin itu laporan 1,4 juta. Impor beras pemerintah terus meningkat. Pada tahun 2020, impor beras mencapai 356,2 ribu ton. Di 2021, impor beras naik menjadi 407,7 ribu ton. Setahun kemudian, impor beras mencapai 429,2 juta ton. Lonjakan terbesar impor beras terjadi tahun 2023 sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2024 meningkat jadi 3,6 juta ton. Posisi Indonesia terkait produksi beras juga terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Pemerintah menyebut El Nino sebagai pemicu Indonesia defisit beras. Namun berdasarkan data soal perubahan iklim tidak terlalu berdampak pada beberapa negara di Asia Tenggara. Menurut data United States Department of Agriculture, sejumlah negara Asia Tenggara justru meraih surplus beras di 2023. Surplus ini terlihat dari angka produksi beras yang lebih tinggi ketimbang konsumsi. Surplus terbesar diraih Thailand pada 2023. Negara itu surplus beras sekitar 8,4 juta metrik ton. Surplus juga diraih Vietnam sebesar 5,5 juta metrik ton dan Kamboja yang surplus berasnya mencapai 1,88 juta metrik ton. Sementara Indonesia justru produksi berasnya lebih rendah dibanding konsumsi atau mengalami defisit mencapai 1,7 juta metrik ton. Antrian warga untuk mendapatkan beras murah juga terjadi di Kota Tangerang, Banten. Warga yang kebanyakan emak-emak ini rela mengantri 3 jam sampai mobil yang membawa beras, minyak, serta gula datang. Mereka menukar kupon untuk dapat beras Bulog 5 kilo, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir seharga Rp80.000. Lebih murah daripada di warung. Kalau di warung seliternya 14, 15. Minyak pun juga 16, 17. Kalau di sini kan satu paket 80.000. Berarti kalau dihitung minyak cuma jatuh 14.000, gula 14.000. Kalau di warung kan mahal 19.000. Saudara, Presiden Jokowi memberikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan pada Prabowo Subianto. Apa makna pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto? Kita akan bahas usai jeda. Aku
coba Le Mineral. Seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Daus mendengar. Mulai dari 0 ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Kenaikan pangkat ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan atas baktinya kepada rakyat selama menjadi Menteri Pertahanan. Penyematan pangkat Jenderal Bintang 4 dilakukan pada acara Rapim TNI Polri 2024 pagi tadi. Mendapat kenaikan pangkat, Prabowo berkelakar bahwa di pundaknya saat ini semakin berat. Sebelum Prabowo, sejumlah tokoh pernah mendapatkan jenderal kehormatan antara lain Presiden SBY, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendro Priyono. Pak, Menhan, main jabatan. Pak, gimana Pak perasaannya Pak? Tanggapannya Pak? Kayaknya berat ya. Presiden Joko Widodo merespons pro kontra terkait kenaikan pangkat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden menyebut pemberian pangkat serupa sudah pernah diberikan kepada SBY dan Luhut Binsar Panjaitan. Namun Jokowi membantah pemberian kenaikan pangkat istimewa tersebut sebagai bagian dari transaksi politik. Sudah, bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilu. Jadi anggapan seperti itu. Kenaikan pangkat Prabowo Subianto tertuang dalam keputusan Presiden tanggal 21 Februari 2024. Alasannya, Prabowo pernah menerima anugerah Bintang Yuda Dharma atas jasa di bidang pertahanan. Selain itu, menurut Jokowi, Panglima TNI mengusulkan agar Prabowo Subianto diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa.
Sementara itu syarat umum menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Di antaranya WNI atau tengah berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan serta berjasa pada bangsa dan negara. Aturan lainnya adalah calon penerima berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, hingga tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Berdasarkan dokumen harian Kompas 25 Agustus tahun 98, dalam halaman utama itu dimuat bahwa Prabowo diberhentikan. Prabowo Subianto menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira atau DKP Agustus 98 atas dugaan penculikan aktivis. 25 Agustus 98, Menhankam sekaligus Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengumumkan sanksi administratif bagi Prabowo, yakni rekomendasi pemberhentian dari TNI. Saudara anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin merespon pemberian pangkat Jenderal Kehormatan pada Prabowo Subianto. TB Hasanuddin menyebut kenaikan pangkat secara istimewa di tubuh TNI hanya untuk prajurit aktif, bukan pensiunan. Menurut TB, pemberian penghargaan pada pensiunan TNI bukan bintang di pundak, tapi bintang tanda jasa dan kehormatan. Selain itu, pemberian bintang kehormatan pada Prabowo juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sesuai undang-undang itu, pengangkatan atau pemberian kenaikan pangkat secara istimewa hanya untuk prajurit aktif atau yang belum pensiun. Kenaikan pangkat ya sebagai bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa, ya, tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif. Tapi catat, pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang, tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah, bukan bintang di pundak. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan angkat bicara soal Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto. Halili menilai langkah Jokowi tidak sah dan ilegal. Halili menilai hal yang dilakukan Jokowi merupakan langkah politik tidak sah dan ilegal. Jika dilihat dari sisi Undang-Undang TNI maupun Peraturan Menhan, langkah Jokowi tidak masuk dan melanggar aturan. Halili juga menyebut pemberian gelar jenderal tersebut menghina korban dan pembela HAM. Sebenarnya kalau kita tarik dari sisi yuridis, kerangka hukumnya itu tidak masuk sama sekali, baik itu di Undang-Undang TNI, kemudian Undang-Undang tentang tanda jasa, tanda kehormatan dan penghargaan, kemudian ada peraturan Menteri Pertahanan tentang kenaikan pangkat di lingkungan TNI. Itu semua tidak masuk saya kira, karena kalau kita lihat ketentuan itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh Presiden sesungguhnya tidak sah ya, dan bahkan dalam konteks yang lebih spesifik kita bisa katakan langkah Presiden itu secara yuridis sesungguhnya ilegal, dan secara katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sebagai langkah politik itu betul-betul melecehkan siapa, melecehkan kita semua, melecehkan korban, melecehkan pembela hak asasi manusia, melecehkan peraturan perundang-undangan itu sendiri, bahkan barangkali dalam konteks yang lebih spesifik itu juga melecehkan beberapa anggota TNI aktif. Saudara, pro kontra pemberian Jenderal Kehormatan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kita akan bahas bersama Daniel Ansar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan, dan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Bang Usman, Bang Daniel, selamat petang. Selamat petang. Saya ke Bang Usman dulu ya, Bang Daniel ya. Bang Usman, coba tolong tanggapi soal Pak Prabowo yang diberi pangkat jenderal. Melihat karir Pak Prabowo di militer, tepatkah anugerah itu menurut Bang Usman? Ya, mungkin kita bisa kutip pernyataan Presiden Joko Widodo di awal yang mengatakan bahwa keputusan tersebut
bukanlah keputusan yang bersifat transaksi politik, dan keputusan itu adalah keputusan biasa karena pernah dilakukan sebelumnya, misalnya kepada sejumlah perwira tinggi militer. Nah, yang berbeda sebenarnya di dalam kasus Luhut Binsar Panjaitan, Susilo Bambang Yudhoyono, dan lainnya, termasuk dengan Jenderal Prabowo misalnya, adalah para jenderal yang pernah diberikan kenaikan pangkat itu tidak pernah mendapatkan sanksi administratif dari Dewan Kehormatan Perwira TNI, atau dalam kasus Prabowo, Dewan Kehormatan Perwira ABRI. Nah, di awal juga tadi Kompas TV menyebutkan di dalam surat Panglima ABRI tanggal 25 Agustus tahun 98, Menhankam Pangap memutuskan memberikan sanksi administratif terhadap Letnan Jenderal Prabowo Subianto ketika itu berusia 47 tahun dari Pangkostrat, dan itu jelas berhubungan dengan kasus penculikan aktivis. Nah, keputusan Panglima ABRI dan Menhankam Pangap pada tanggal 25 Agustus itu adalah tindak lanjut dari keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang dibuat tertanggal, kalau tidak salah, 21 Agustus pada tahun yang sama. Nah, di dalam surat itu dikatakan bahwa Prabowo telah melakukan tindakan yang menyimpang, termasuk misalnya mengendalikan operasi dalam konteks stabilitas nasional yang tidak ada dalam wewenangnya, termasuk juga memerintahkan Satgas Mawar di Kopassus dan juga Satgas Merpati di dalam Kopassus untuk melakukan tindakan penculikan terhadap sejumlah aktivis, ya, misalnya Aan Rusdiawan, Mugianto, dan lain sebagainya. Dan di dalam surat itu, di dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira juga ditegaskan bahwa tindakan Prabowo tidak melaporkan operasi kepada Panglima ABRI. Ada banyak lagi sebenarnya yang disebutkan di dalam surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu, termasuk Prabowo dianggap tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab komando, tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya sesuai dengan etika profesionalisme. Ada juga dikatakan di dalam Dewan Kehormatan Perwira bahwa tindakan Prabowo tidak mencerminkan tanggung jawab komando, tidak mencerminkan etika perwira, khususnya misalnya unsur pembela kebenaran, keadilan, kesetiaan, dan juga ketaatan. Jadi termasuk menjunjung tinggi nama dan misalnya kehormatan Korps Perwira ABRI. Ada banyak lagi yang akhirnya surat itu ditutup dengan satu kesimpulan telah melakukan tindak pidana dari hukum pidana militer pasal 103, dan karena itu Dewan Kehormatan Perwira menyarankan agar Prabowo Subianto diberikan sanksi administratif atau berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan. Jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo justru berbeda, tapi perbedaan itu masih seringlah kita dengarkan, seperti kata Ketua Umum P3 dulu, Pak Romi, Presiden kalau kasih lampu sen ke kanan berarti beloknya ke kiri. Bang Usman, ini izin saya potong ya, tapi kan kurang lebih seperti yang tadi barusan Anda katakan, Pak Jokowi justru menilai Pak Prabowo ini dinilai berjasa sebagai Menhan, sehingga kemudian layak mendapatkan jenderal kehormatan. Bagaimana soal respon Anda soal itu? Ya, sebenarnya kan posisi Menhan itu sudah lebih tinggi. Kalau di dalam konteks sistem pemerintahan Amerika Serikat, Menhan itu di atasnya Panglima militer. Dan dalam kasus Prabowo, ia sudah menjadi Menteri Pertahanan. Sebenarnya tidak perlu lagi dikembalikan ke TNI. Dan kalaupun dikembalikan ke TNI misalnya, maka kita harus ingat bahwa statusnya sudah pensiun. Dengan kata lain, bukan TNI aktif lagi, seperti tadi dikatakan oleh Pak TB Hasanuddin, bahwa pangkat itu sebenarnya hanya bisa dilakukan secara terbatas, khususnya kepada mereka yang memang masih aktif. Baik, ini mau saya lempar ke Bang Daniel ya, Bang Usman. Bang Daniel, itu seperti silakan. Tadi barusan Bang Usman katakan, Pak TB juga sebelumnya katakan, dianggap salah kaprah begitu, karena penyematan pangkat jenderal itu seharusnya kepada perwira aktif, bukan ketika disematkan pada purnawirawan begitu, karena Pak Prabowo statusnya saat ini sudah purnawirawan. Bagaimana respon Anda soal itu? Mbak Livi, Pak TB nanti bisa cek ulang terkait dengan pemberian tanda kehormatan kenaikan pangkat
istimewa menjadi jenderal kehormatan untuk beberapa tokoh sebelum Pak Prabowo. Misalnya Pak Luhut itu diberikan kenaikan pangkat jenderal kehormatan ketika beliau sudah pensiun. Nah, dan ketika beliau menduduki jabatan strategis dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian yang kedua di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2029 tersebut, terutama di pasal 33 ayat 1 dan 3 itu tidak ada yang menyatakan pemberian pangkat jenderal kehormatan itu diberikan khusus untuk mereka yang aktif. Jadi apalagi tadi saya sebutkan sebelumnya sudah diberikan kepada Pak Luhut dan beberapa tokoh yang lainnya, dan pada kasus Pak Luhut beliau pada saat itu sudah pensiun. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan misalnya status Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan sudah distigma, diberikan hukuman yang lama sekali dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang sejatinya itu tidak bisa dibuktikan sama sekali. Dan Pak Prabowo menerima itu semuanya sebagai bentuk loyalitas beliau terhadap TNI, bangsa dan negara. Dan jangan lupa juga Pak Prabowo berhenti dengan status pensiun. Artinya beliau diberhentikan dengan hormat. Jadi sampai dengan detik ini Pak Prabowo masih menerima dana pensiun karena berhenti secara hormat. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwasannya Pak Prabowo sudah melalui proses-proses pengabdian yang panjang itu, bahkan menerima berbagai stigmatisasi yang sangat masif, terutama terhadap mereka-mereka yang memang tidak senang sejak awal dengan Pak Prabowo, dan kita memahami itu sebagai sebuah dinamika politik. Yang jelas banyak pihak, terutama keluarga besar TNI dari dulu sampai dengan sekarang menilai bahwasannya dedikasi, loyalitas, keteguhan, kesabaran Pak Prabowo itu menjadi teladan bagi seorang patriot. Dan itulah juga yang menjadi selain alasan-alasan regulatif ya, tadi sudah disebutkan dan sudah banyak saya jelaskan, yang kemudian menjadi alasan kualitatif, alasan sebutlah emosional dan sebagainya yang kemudian memberikan kelayakan ke Prabowo untuk menjandang jenderal kehormatan. Itu adalah kebanggaan buat keluarga besar TNI ketika Presiden menerima usulan Panglima TNI untuk memberikan jenderal kehormatan kepada Pak Prabowo. Baik Bang Daniel, kalau tadi Bang Daniel sempat katakan stigmatisasi, nanti kita akan minta respon dari Bang Usman, tapi kita harus kumandangkan azan maghrib terlebih dahulu. Kita jeda sejenak untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali perbincangkan di Sapa Indonesia Malam mengenai gelar jenderal bagi Prabowo Subianto. Saya masih berbincang bersama dengan Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juga Bang Usman. Tadi Bang Daniel sempat katakan soal kejadian di 98, pelanggaran HAM, dipecat dari TNI, itu semua hanya stigmatisasi begitu yang kemudian disematkan pada Prabowo Subianto. Bagaimana tanggapan Anda soal itu, Bang Usman? Memang akan ada masalah kalau proses peradilannya nggak tuntas. Yang tadi disebutkan di awal pengantar program Kompas TV itu kan sebenarnya merujuk pada surat keputusan resmi dari pimpinan ABRI, bukan sebuah stigma yang dimunculkan oleh misalnya masyarakat gitu, bukan, tetapi dari keputusan Panglima ABRI sendiri. Yang juga saya jabarkan tadi adalah keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang dipimpin oleh Menhankam Pangap ketika itu. Dan hampir seluruh klaim yang tadi dijelaskan sebenarnya berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan di dalam Dewan Kehormatan Perwira. Tadi sudah saya tegaskan, misalnya Dewan Kehormatan Perwira menyatakan tindakan Prabowo tidak mencerminkan etika perwira, tidak mencerminkan tanggung jawab komando, tidak mencerminkan kepedulian terhadap sabta marga, tidak layak gitu. Ada banyaklah yang saya kira bisa dibaca di dalam surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira ABRI yang ketika itu diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Hadi Subagio kalau tidak salah itu. Dan itu bukanlah sebuah hal yang sifatnya stigma, tetapi sesuatu yang memang secara resmi. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini justru bertentangan atau setidaknya bersifat inkonsisten dengan apa yang ada di dalam TNI. Setidak-tidaknya Presiden bisa dianggap menggunakan TNI akhirnya sebagai alat untuk kepentingan politik. Kita tahu Presiden sedang memperjuangkan anaknya menjadi Wapres dan sedang menunggu pengumuman resmi KPU, dan juga anaknya sedang memimpin ketua umum partai PSI yang dikabarkan tidak mendapatkan suara yang cukup masuk parlemen, sehingga mungkin yang dilakukan oleh Presiden ini dipandang oleh sebagian kalangan pengamat sebagai tindakan untuk kepentingan sendiri setelah tidak lagi menjadi presiden, mungkin semacam meminta perlindungan dari presiden mendatang. Dalam hal ini misalnya kalau Prabowo nanti diumumkan secara resmi oleh KPU sebagai presiden. Jadi sekali lagi bukan stigma, karena itu adalah keputusan-keputusan resmi di dalam ABRI atau di dalam TNI itu sendiri. Dan ini bukan contoh yang baik bagi prajurit di TNI, bahwa seorang perwira yang dulu pernah dinyatakan atau diberhentikan karena tindakannya tidak layak, tidak mencerminkan etika profesional, etika perwira, tanggung jawab komando, dan sebagainya, terkait dengan kasus penculikan justru mendapatkan kenaikan pangkat seperti itu. Gitu. Bang Daniel, bukan stigma, tapi lebih ke transaksi politik, kurang lebih itu menurut Bang Usman, tanggapan Anda? Saya berlepas diri dari argumentasi politik, karena posisi saya pada hari ini tentu bicara tentang posisi sebagai juru bicara Menteri Pertahanan. Tapi yang jelas stigmatisasi itu terasa memang ketika kita bicara Pak Prabowo. Jadi ketika teman-teman yang memang sejak awal mempunyai pakem sikap dengan stigmatisasi tersebut, itu semua kesalahan, semua
kekeliruan di masa lalu terkait dengan TNI itu seringkali dialamatkan kepada Pak Prabowo. Itu yang sering terjadi. Nah, kedua yang fakta yang kita rasakan justru keluarga besar TNI, prajurit, perwira, baik itu di masa lalu dengan sampai dengan hari ini itu punya kebanggaan tersendiri dengan sikap Pak Prabowo, dedikasi Pak Prabowo, loyalitas Pak Prabowo terhadap militer, terhadap tentara, terhadap dunia pertahanan. Nah, ini juga menjadi alasan argumentasi misalnya, selain alasan-alasan regulatif ya yang sudah banyak kita jelaskan, itu untuk mendorong Pak Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan ini. Dedikasi dan loyalitas beliau ke dunia militer dan pertahanan itu sangat luar biasa. Yang kedua, Mbak, sebenarnya tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan ini itu sudah diajukan oleh TNI, oleh Kemhan, ditawarkan kepada Pak Prabowo sejak awal Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Tetapi Pak Prabowo selalu menolak, baik itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, secara rutin memang disampaikan kepada Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo secara formal regulatif memang sudah memperoleh anugerah bintang Yuda Dharma Utama yang itu memberikan hak kepada beliau untuk menyandang Jenderal Kehormatan. Tapi kesempatan penawaran di tahun terakhir beliau menjabat sebagai Menhan, baru kemudian beliau terima dari Mabes TNI, kemudian disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Baik, terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak, terima kasih juga Bang Usman sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam. Saudara, sejumlah parpol mengirim sinyal untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Kita kembali dengan ulasan usai jeda. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Habis makan langsung Benecol. Akibat hujan deras yang mengguyur Serang, Banten sejak Rabu pagi, sejumlah akses jalan perumahan warga Cikande Permai terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur selama 3 jam mengakibatkan banjir terjadi di beberapa titik di Serang. Ketinggian air yang mencapai 50 cm menghambat aktivitas warga. Tak sedikit kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Raden Adante, anak selebritas Tamara Tias Mara, mulai dari lokasi rumah tersangka hingga di kolam renang. Ada 102 adegan reka ulang yang dilakukan tersangka untuk mengungkap motif pembunuhan Dante. Dalam rekonstruksi terungkap, jika sebelum mendekati korban Dante, tersangka sempat melihat lokasi sekeliling. Tersangka juga memutar badan membelakangi CCTV. Semakin melonjaknya harga beras di sejumlah daerah, membuat warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus berdesakan di sebuah toko yang menyediakan beras murah Bulog. Warga berebut masuk ke dalam toko yang menjual beras murah. Karena saling dorong dan berdesakan, pengantar yang didominasi ibu-ibu ini terjepit hingga nyaris terjatuh. Warga khawatir tidak kebagian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan seharga Rp54.000 per 5 kilogram.
Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, koalisi Prabowo Gibran berpeluang menggandeng parpol di koalisi lawan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun di legislatif. Sebelumnya Prabowo Gibran unggul versi hitung cepat atau quick count maupun hasil rekapitulasi KPU hingga sore tadi. Pasca sinyal P3 akan merapat ke koalisi Prabowo Gibran, sejumlah parpol diprediksi akan bergabung ke koalisi pemenang pemilu itu. Sebelumnya berdasarkan hasil hitung suara Pilpres 2024 di KPU hingga sore tadi, pasangan Prabowo Gibran masih unggul dengan perolehan 58,84%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno membuka peluang jika diajak bergabung ke pemerintahan selanjutnya. Sandi menyebut sangat terhormat jika partainya diajak bergabung ke pemerintahan baru. Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno menjelaskan saat ini P3 mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Namun Sandi menyebut akan ada proses yang harus ditempuh sebelum bergabung ke pemerintahan selanjutnya. Meski demikian, Sandi mengaku posisi menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. P3 ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada
2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Kami menyimulasikan jumlah kursi parpol di DPR berdasarkan perolehan kursi sementara dari hasil rekapitulasi di KPU. Jika P3 bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Golkar ada 104 kursi, Gerindra 83 kursi, Demokrat 54 kursi, PAN 44 kursi. Jika tanpa P3, jumlah kursi Koalisi Indonesia Maju 285 kursi atau 49%. Jika P3 yang punya 9 kursi di DPR bergabung, maka total jumlah kursi Koalisi Indonesia Maju menjadi 294 kursi atau 50,69% dari total kursi di DPR. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto enggan berkomentar terkait rencana P3 yang tidak menutup opsi bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres. Hasto bilang pihaknya sudah menerima klarifikasi dari P3 maupun Sandiaga Uno terkait opsi tersebut. Namun Hasto enggan merinci lebih jelas terkait klarifikasinya. Sebelumnya, rekapitulasi Bapilu P3 Sandiaga Uno, Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno mengatakan pihaknya tidak menutup opsi bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Ya, itu sudah diklarifikasi oleh Pak Sandi dan juga dari P3 bahwa pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan hak angket. Koalisi Prabowo Gibran berpeluang menggandeng parpol di koalisi lawan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun di legislatif. Sebelumnya Prabowo Gibran unggul versi hitung cepat atau quick count maupun hasil rekapitulasi KPU hingga sore tadi. Dan tentunya ya, pasca sinyal P3 akan merapat ke koalisi Prabowo Gibran, sejumlah parpol diprediksi akan bergabung ke koalisi pemenang pemilu itu. Sebelumnya, berdasarkan hasil hitung suara Pilpres 2024 di KPU hingga sore tadi, pasangan Prabowo Gibran masih unggul dengan perolehan 58,84%. Sementara pasangan Anies Mohaimin berada di posisi kedua dengan perolehan 24,47% dan pasangan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan perolehan 16,69%. Salah satu parpol yang diprediksi akan bergabung adalah P3. Hal ini lantaran sang ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno, menyatakan merasa terhormat bila diajak masuk bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Sementara Ketua Umum PKB yang juga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bilang belum ada tawaran dari koalisi Prabowo Gibran untuk bergabung. Siapa yang nawari? Siapa tahu depan nanti ada kalau diajak di pemerintahan berikutnya. Nggak ada, jangan berandai deh. Caimin kan kemarin waktu pendaftaran sama Pak Prabowo sempat disebut sahabat saya, jangan lupa moga-moga. Nah sekarang belum ada, nggak ada. Meski belum ada ketegasan soal potensi bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres, politisi Partai Nasdem Ahmad Saroni menegaskan sampai saat ini pihaknya masih berada di koalisi perubahan. Pak Surya kan bukan orang yang baru pertama kali ketemu, berkali-kali ketemu. Jadi bukan pada momen yang sekarang seolah-olah dukungan capres presiden kepada paslon tertentu itu dijustifikasi seolah-olah ada yang terkesan mau dilobi. Nggak ada, belum. Masih dinamis. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno bilang, PKB dan Partai Nasdem berpotensi bergabung ke koalisi pemenang Pilpres. Pasalnya, kedua parpol tersebut belum pernah menjadi bagian dari oposisi. Ini saya menduga partai seperti Nasdem ya, seperti PKB, menurut saya termasuk dua partai yang relatif memenuhi portofolio untuk dirangkul. Apa argumennya? Pertama, kedua partai ini suaranya cukup signifikan. Yang kedua, PKB misalnya adalah partai politik yang sangat dinilai mewakili kelompok Islam terutama dari kalangan Nahdliyin. Berdasarkan hasil hitung suara legislatif di KPU hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, suara yang masuk sudah 65,32%. Di koalisi Anies Mohaimin, PKB memimpin perolehan suara dengan 11,66%.
Sementara di koalisi Prabowo Gibran, Partai Golkar berada di angka 15,17%, serta di koalisi Ganjar Mahfud, PDIP masih meraih perolehan suara tertinggi dengan 16,53%. Usai KPU menetapkan hasil Pilpres 2024, sejumlah parpol diprediksi akan bergabung ke koalisi pemenang pemilu, yaitu koalisi Prabowo Gibran. Dari sejumlah parpol di koalisi Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud, hanya PDIP dan PKS yang berpotensi menjadi oposisi pemerintah, lantaran kedua parpol ini pernah berada di posisi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Koalisi Prabowo Gibran berpeluang menggandeng parpol di koalisi lawan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun di legislatif. Lantas parpol mana saja yang berpotensi bergabung di koalisi Prabowo Gibran hingga oposisi? Kita ulas lebih lengkap bersama narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada peneliti dari SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Mas Saidiman. Selamat malam, Livi. Kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Saiful Tamliha, nampaknya sudah ada lampu hijau dari P3 untuk nyebrang ke koalisi pemerintahan. Tapi menurut prediksi Anda, selain P3, kira-kira parpol mana lagi yang berpotensi akan nyebrang ke Prabowo Gibran? Saya kira pertama-tama pada dasarnya partai-partai politik yang sekarang ini mendukung Pak Jokowi itu punya potensi untuk menyeberang atau bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Pertama karena kita tahu bahwa secara sangat telanjang kita lihat bahwa Pak Jokowi ada di koalisi ini, sehingga partai-partai yang sebelumnya mendukung saya kira punya potensi untuk ke sana. Kecuali PDI Perjuangan karena ada faktor ketokohan dari Bu Megawati Soekarno Putri yang saya kira sangat kuat di PDI Perjuangan, sehingga mungkin ini yang akan menghalangi partai seperti PDI Perjuangan untuk kemudian bergabung dengan Prabowo Gibran. Tetapi partai-partai di luar PDIP itu saya kira punya potensi yang sangat besar ke sana. Saya kira saya setuju tadi bahwa sejumlah partai itu kan tidak terlalu terbiasa menjadi oposisi. Partai seperti P3 atau partai seperti PKB dan Nasdem itu kita lihat hampir selalu ada di koalisi pemerintahan, walaupun bisa berbeda-beda pilihan politik ketika terjadi pemilihan presiden, tetapi setelah itu umumnya partai-partai ini selalu ada di dalam pemerintahan. Dan saya lihat tadi komentar dari Sandiaga Uno, saya kira itu memberi signal yang sangat kuat tentang penerimaan mereka jika diajak untuk masuk ke pemerintahan. Kemudian saya kira di luar P3 ada Nasdem dan juga PKB. PKB ini betul, ini juga partai yang selalu ada di dalam pemerintahan, setidaknya sebelumnya misalnya di zaman SBY juga sudah ada di dalam pemerintahan, kemudian di zaman Pak Jokowi juga ada di dalam pemerintahan. Walaupun misalnya PKB dan Nasdem di dalam pemilihan presiden ini mengusung jargon perubahan, tetapi sebenarnya kedua partai ini kan tidak pernah benar-benar ada di luar koalisi pendukung Pak Jokowi. Karena itu kalau kemudian mereka kembali mendukung calon yang di backup oleh Pak Jokowi, saya kira itu rasional. Kemudian hal yang kedua juga saya kira penting dipertimbangkan di sini bahwa walaupun pasangan nomor 2 ini memenangkan pemilihan presiden, tetapi kan di parlemen nanti kemungkinan besar mereka tidak mayoritas jika hanya mengandalkan partai-partai yang mendukungnya sekarang. Sekarang ini kalau kita hitung ya mungkin suara dari partai-partai pendukung Pak Prabowo itu mungkin sekitar 42-43%, itu artinya mereka masih membutuhkan setidaknya satu partai menengah atau dua partai papan bawah untuk kemudian memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Jadi menurut Anda koalisi gendut tanda kutip di era pemerintahan Pak Jokowi ini akan terulang di pemerintahan Prabowo kalau memang nanti betul diresmikan KPU? Ada semacam tradisi di Indonesia bahwa koalisi pemerintahan ini relatif lebih, katakanlah istilahnya tadi relatif lebih gendut, tetapi saya kira ke depan ini kita punya harapan ya, karena ada dua partai yang sejauh ini belum terlihat ada tanda-tanda untuk juga bergabung ke koalisi 02. Yang pertama adalah PDI Perjuangan dan yang kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera. Saya kira kalau kemudian dua partai ini ada di luar pemerintahan, ini setidaknya memperbaiki kondisi sebagaimana yang sebelumnya, yang saya kira sangat, menurut saya cukup sangat tidak ideal, karena koalisi pemerintahan bukan hanya gendut tetapi sangat dominan, hanya ada 15% kekuatan parlemen di luar pemerintah,
di zaman Pak Jokowi, dan sekarang ini di akhir pemerintahan bahkan Demokrat yang sebelumnya oposisi juga ditarik. Itu artinya hanya sekitar 7-8% saja parlemen yang ada di luar pemerintahan. Ini sangat tidak ideal. Nah, menurut Tetapi Anda ke depan, apakah kemudian ada dua PKS partai. akan tetap menjadi oposisi, ataukah nanti PKS akan buka puasa dari oposisi dan juga gabung ke Prabowo Gibran? Kalau kita lihat dari manuver-manuver elit belakangan ini, saya belum melihat ya ada tanda-tanda bahwa PKS ini akan dilirik juga untuk bergabung ke koalisi pemerintahan. Walaupun mereka sebelumnya mendukung Pak Prabowo ya di 2 pemilu sebelumnya, tetapi yang terakhir ini tampaknya tidak ada komunikasi yang bisa kita lihat yang menggambarkan bahwa ada kemungkinan PKS akan bergabung dengan Pak Prabowo. Baik, yang namanya politik itu kan cair begitu ya. Hari ini A, besok bisa jadi B, hari ini lawan, besok bisa jadi kawan, semuanya masih bisa terjadi. Kita juga masih menunggu rekapitulasi resmi dari KPU diumumkan nanti kira-kira apakah betul Prabowo Gibran akan disahkan begitu menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Saidiman. Saudara, harga beras masih mahal. Bagaimana solusi pemerintah menurunkan harga beras? Kita akan ulas usai jeda. Rekan saya Cindy Sistirani akan hadir untuk Anda. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinema, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, saya Cindy Sistirani. Saudara, warga di sejumlah daerah terus mengincar beras murah Bulog. Di Polawali Mandar, Sulawesi Barat, warga harus berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras murah. Salah satu toko yang menyediakan beras murah Bulog ini ramai diserbu warga. Khawatir tak kebagian karena stok beras terbatas, warga berebut masuk ke dalam toko.
Akibat warga yang tidak tertib mengantri ini, sebagian warga nyaris pingsan. Di Polewali Mandar, beras murah Bulog dijual di harga Rp54.000 per 5 kg. Lolos, sampingku lolos, kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Jadi Apa orang tua di depan kami. terjatuh tadi Bu ya? Tidak merasa sakit Bu ya? Ya, begitulah. Apa yang kita beli nih Bu? Beras 54. 54 dibandingkan dengan harga di luar Bu? Udah ketutup. Maksudnya saya di luar itu ya lebih di atas. Lebih mahal Kita cari harganya. yang agak murah. Agak murah. Sementara akibat harga beras terus meroket di Ponorogo, Jawa Timur, warga menyerbu pasar murah bahan pokok. Mereka harus antri berjam-jam demi mendapatkan paket beras 5 kg yang dijual dengan harga Rp51.000. Mereka berdesakan untuk mendapatkan kupon pembelian paket beras murah. Warga terpaksa membeli beras murah karena di pasaran harganya meroket tinggi. Antrian panjang tidak terhindarkan hingga memanjang ke jalanan. Di Ponorogo saat ini harga beras masih berada di kisaran Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Presiden meminta masyarakat mengecek lagi harga beras di pasaran. Presiden meminta media mengurangi narasi soal kenaikan harga beras. Menurut Jokowi, harga beras di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang sudah mulai turun. Jokowi mengaku mengecek harga beras secara berkala setiap harinya. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Karawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Antrean warga untuk mendapatkan beras murah masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, menyusul makin mahalnya harga beras di pasaran. Langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk menekan harga beras? Kami akan membahasnya bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PKB, Lulu Nur Hamidah. Selamat malam Bu Lulu, selamat malam Pak Arief. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, ini warga masih mengeluhkan harga beras yang masih tinggi, ada yang Rp18.000 per kilogram, Rp16.000, Rp17.000. Jadi sebenarnya bagaimana sih Pak kondisinya? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Assalamualaikum Mbak Lulu, sahabat saya Komisi 6. Begini Mbak Cindy, jadi tadi pagi saya cek langsung ke Pasar Induk Beras Cipinang, tentunya dengan seluruh stakeholders pangan, Satgas Pangan, Bulog, ya, kemudian teman-teman penggiling padi. Kita semua memastikan bahwa stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang itu angkanya di atas 34.000 ton, seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi. Kemudian ada sedikit perbedaan dari kunjungan kita seminggu sebelum ini dengan hari ini. Hari ini kita lihat beras dari panen dalam negeri sudah mulai masuk. Kalau kita cek minggu lalu, harga gabah kering panen GKP di beberapa tempat itu di atas 8.000. Jadi secara mudah kalau hitung-hitungan, memang harga beras itu apa kata harga gabah? Biasanya sekitar 2 kali lipat. Kalau harga gabah itu 8.000, maka akan didapati harga beras itu sekitar 16.000. Ya, seperti terjadi beberapa waktu kemarin. Tapi kalau hari ini panen rata-rata nasional ini sudah harga GKP-nya turun menjadi 7.100. Sehingga dalam 2-3 minggu ke depan ini ya harga beras itu insya Allah akan terkoreksi karena produksi di bulan Maret itu total akan 3,5 juta ton. Baik, 2-3 pekan ke depan harga beras akan turun. Kira-kira sampai berapa penurunan itu, Pak Arief? Ini yang harus kita jaga bersama-sama karena yang kita khawatir biasanya kalau panen sudah dekat dan bersamaan gitu ya, angkanya melebihi dari 3 juta atau kalau tahun lalu 5 juta sampai 5,5 juta ton, itu biasanya memang bisa turun sampai dengan ke 6.000 atau bahkan ke 5.500.
segitu ya, berarti tidak lagi Rp18.000 per kilogram seperti masyarakat selama ini mengeluhkan. Harga gabahnya 6 sampai 7.000 itu biasanya harga eceran tertinggi 13.900 untuk beras premium itu bisa kembali seperti biasa. Oke, akan kembali seperti biasa 2 sampai 3 pekan ke depan ya. Nih yang ditunggu oleh ibu-ibu nih Pak Arief. Bu Lulu sempat menduga bahwa ada praktik kartel dengan pemerintah hingga menyebabkan harga beras ini mahal. Apa penjelasan Anda soal itu? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Saya kira kalau soal kartel ini, mohon maaf Pak Arief ya, jadi sebelum ada Badan Pangan ini, kita kan sering ketemunya memang sama Bulog ya, jadi informasi yang terkait dengan kartel saya kira udah sangat lama banget dan saya kira juga dari unsur pemerintah juga berkali mengatakan itu. Jadi saya kira fenomena soal kartel pangan khususnya juga beras ini bukan sesuatu yang baru dan mengada-ngada sebenarnya. Ini kan hanya soal kita mau jujur apa tidak dan mengurai persoalan dengan apa ya, dengan serius apa enggak gitu. Karena kalau ini juga kita abaikan maka kita akan terus mengulang situasi yang seperti ini. Nah, dasarnya itu seperti apa? Saya pertama mungkin dengan pertanyaan sederhana aja. Beras ini ada apa enggak? Saya nanya misalnya kepada teman-teman saya, kita ke pasar, beras itu masih bisa dibeli apa enggak? Ada barangnya apa enggak? Kalau kemudian ada barangnya, berarti tidak terjadi kelangkaan. Anda? Ya kan? Nah, kalau kemudian tidak terjadi kelangkaan, ini agak beda dengan misalnya minyak goreng. Berarti ada sesuatu. Kenapa kok kemudian harga beras itu tidak turun? Saya Pak Arief sempat nanya kepada pejabat BUMN pangan juga yang terkait dengan ini dan no answer ya. Tetapi yang menarik bahwa kemudian ada pejabat BUMN pangan yang lain yang justru kemudian membenarkan adanya unsur kartel ini dan bahkan kemudian menantang sebenarnya. Coba aja itu dicek di pasar Cipinang itu, benar nggak? Kartelnya seperti apa dan di tingkatan mana menurut Bu Lulu? Dari temuan Ibu? Ya, karena memang penguasaan beras ini hanya dikuasain oleh beberapa perusahaan besar aja dan mereka bukan hanya menguasain di hilir ya. Tetapi mereka juga menguasain sampai di hulu. Jadi hulu sampai hilir itu ada perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mereka menguasain baik itu di produsen, kemudian juga distribusinya, sampai kemudian grosirnya, sampai juga retailnya dan seterusnya. Ini bisa dibayangkan. Kita pada posisi sebenarnya waktu yang lama ya, sekian tahun itu memberikan penguatan kepada Bulog. Ayolah Bulog ini kan BUMN pemerintah, jangan sampai kemudian kalah. Fenomena adanya perusahaan swasta besar yang memiliki misalnya rice mill yang jauh lebih canggih daripada Bulog, itu juga satu hal. Mereka juga punya gudang yang sangat besar, itu juga satu hal. Mereka juga kemudian membangun kerjasama dengan para tengkulak, itu iya. Jadi mereka juga yang kemudian ngasih modal, yang mereka kemudian yang padi ke petani dengan harga berapa pun, tapi kemudian mereka punya kemampuan untuk menggiling dan menyimpan, dan mereka bisa kapan saja mengendalikan pasar sesuai yang diinginkan dan kalau kemudian mereka mendapatkan keuntungan itu gitu. Nah, terakhir saya kira beberapa hari yang lalu KPPU sendiri ini kan juga lembaga pemerintah sudah menengarai adanya kemungkinan ya jadi kartelisasi harga beras ini. Ya saya kira Pak Arief, saya kira jauh lebih baik kalau kemudian kita open, jangan sampai sekian tahun kemarin terulang. Baik Bu Lulu. Iya, yang terkait dengan kartel minyak goreng nggak ada yang percaya dan saya bilang Bareskrim harus turun tangan. Akhirnya apa? Terjadi juga kan kemudian ada pihak-pihak yang kemudian ya Bu Lulu. Ya. Saya berikan kesempatan Pak Arief untuk menjawab dugaan Bu Lulu ini terkait dengan praktik kartel, Pak Arief. Ya, terima kasih Mbak Lulu, Mbak Cindy. Jadi beras kita ini dalam 8 bulan terakhir panen kita itu memang kalau antara produksi dan konsumsi memang kita defisit. Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat luas bahwa di bulan Januari dan Februari ini apabila kita lihat produksi dengan konsumsi kita itu memang defisit 2,8 juta ton. Dengan defisit 2,8 juta ton ini pemerintah sebenarnya sudah melakukan mitigasi cukup lama sehingga memang kita lakukan pengadaan dari luar negeri. Cara melihat yang paling sederhana bahwa salah satu indikator adalah pasar induk beras Cipinang ya, di mana pada saat 1-2 bulan terakhir ini memang
pasokan dari dalam negeri itu sangat terbatas. Kemudian Pak Presiden meminta kita untuk menggelontor pasar induk beras Cipinang sehingga stok itu harus dijaga di atas 30.000 ton. Pada waktu lalu sempat stok itu di bawah 20.000 ton. Jadi nanti bisa di cross check kepada seluruh teman-teman di seluruh wilayah di Indonesia. Memang produksi kita jauh menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian Mbak Cindy. Jadi soal dugaan kartel tidak ada ya menurut Pak Arief? Kalau menurut saya ini lebih ke masalah produksi, sehingga ke depan memang beberapa hal yang harus kita perbaiki adalah kita semua mendukung lembaga atau kementerian teknis yang khusus untuk produksi, dan kita harus optimalkan dan kita harus detailkan satu persatu. Mbak Cindy. Baik. Mulai dari benih, pupuk, kemudian irigasi, penyuluh-penyuluh ya. Jadi kita perbaiki produksi kita semua. Baik, Bu Lulu, ini hanya masalah produksi bukan soal kartel. Ya, kalau hanya masalah produksi, saya kira ini dari sejak sekian bulan yang lalu semestinya bisa terantisipasi, Pak. Ini kan ada situasi yang agak luar biasa ya. Saya kira tentu sebagai anggota parlemen sulit gitu loh bisa menerima ada begitu banyak antrian orang untuk bisa berburu beras murah, dan itu tidak terjadi dalam sekian kurun waktu mungkin sekian tahun terakhir ini. Terakhir itu antrian sampai kemudian harus membuat mereka itu mati itu kan ketika antri minyak goreng. Ada apa begitu loh. Jadi di momen-momen politik, nah ini saya bilang kemarin sebenarnya nggak hanya tentang kartet ya. Jadi ada momen-momen politik yang selalu kemudian diikutin dengan peristiwa-peristiwa yang agak luar biasa. Nah apalagi kalau kemudian kemarin ini kan hitungannya begini Pak, kalau misalkan produksi kita ini memang berkurang, oke, satu hal, tapi kemudian juga ada penugasan impor, tetapi di sisi yang lain apakah kemudian tidak dihitung betul ketika harus menggelontorkan bansos dalam waktu yang bersamaan, bukan hanya dari unsur pemerintah, bahkan kemudian juga ada beras yang ada labelnya BUMN yang itu bisa dibeli dalam jumlah yang sangat besar dan itu kemudian dibagikan kepada masyarakat gitu. Padahal yang namanya periode atau kalender kebutuhan, kita kan pasti udah tahu bahwa Maret ini juga akan ada Ramadan. Kemudian kita juga akan ada Idul Fitri. Sementara beras itu nggak mungkin bisa ujuk-ujuk datang dan ada dalam waktu 1-2 hari gitu loh. Sehingga di tingkatan perencanaan, kemudian juga kepastian data yang bisa dipercaya, itu yang menurut saya penting untuk disampaikan oleh pemerintah itu. Kalau kemudian ya kalau ada situasi produksi kita memang turun, oke, satu hal. Tapi kenapa kemudian justru ada kebijakan yang sembrono yang dilakukan dan tidak mempertimbangkan bahwa situasi yang buruk seperti ini akan terjadi. Rakyatnya ada yang sudah meninggal loh Pak Arief. Bahkan ada anak yang kemudian ditinggal ibunya antri, kemudian dia kecebur sungai, dan kemudian yang satu itu meninggal dunia. Ini nggak benar. Baik, Pak Arief, kenapa pada saat produksi itu dinyatakan bermasalah atau menurun, justru ada jor-joran nih untuk bansos tadi seperti disebutkan oleh Bu Lulu? Khusus untuk bantuan pangan mungkin ya, bukan bansos ya. Bantuan pangan pemerintah dalam bentuk beras, karena ini tidak terkait dengan Kementerian Sosial. Jadi bantuan pangan dalam bentuk beras ya dilakukan oleh pemerintah jauh-jauh hari sebelum pemilihan kemarin ya, pemilihan umum. Ya sehingga perlu disampaikan kepada publik bahwa ini dilakukan sudah jauh-jauh hari dan sudah terencana. Jadi bahkan tanggal 8 sampai 14 kemarin ya kami meminta kepada Pak Presiden supaya itu dihentikan ya, supaya kita menghormati event pemilu yang dilakukan tanggal 14. Sebagai contoh, setelah hari itu tanggal 15 kita semua cek pasar induk beras Cipinang. Pak Presiden juga berkenan hadir di sana bersama dengan beberapa menteri. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi bantuan pangan ya. Dan mohon maaf perlu saya luruskan bahwa siapapun nanti yang presiden terpilih, ini bantuan pangan tetap akan ada ya. Jadi dari waktu ke waktu memang untuk desil 1, 2, 3 kalau sekarang KPM-nya itu ada sekitar 22 juta se-Indonesia, memang kita berikan bantuan pangan, demikian. Baik, Bu ya, Lulu. Mbak Cindy, nah justru ini
menarik gitu ya. Kalau kemudian pemerintah sudah rencanain itu, sudah antisipasi, berarti kan udah dihitung ya Pak ya. Tapi kemudian begitu pemilu selesai jedar gitu ya, harga itu nggak masuk akal Pak. Sebenarnya kenaikan harga itu juga udah dimulai dari beberapa pekan ya, tetapi kemudian ini ternyata tidak turun, maka kenapa kemudian ada tengara di mana apakah kemudian ada kartel yang bermain di sini yang sengaja mengambil keuntungan, yang mungkin mengendalikan harga, yang menahan harga dan seterusnya. Ini adalah kerja pemerintah yang saya minta untuk ayolah kita buka-bukaan dan kalau memang ada ya dibongkar aja karena apa? Ini justru akan menurunkan kredibilitas pemerintah, Pak. Baik kita tunggu nanti. Pak Arief singkat saja untuk menjawab ini, singkat saja sebelum kita tutup. Ya, panen lokal kita memang terbatas, jadi hukum supply and demand itu memang demikian. Pada saat produksi kita rendah, maka kecenderungan untuk kenaikan harga gabah kering panen itu juga akan tinggi. Kenapa harus saya sampaikan demikian? Kalau nanti ke depan challenge-nya itu akan berbeda. Jadi nanti Mbak Lulu, Mbak Cindy, kalau kita lihat nanti 2-3 minggu ke depan, itu nanti challenge-nya adalah harga di tingkat petani akan rendah. Kalau kemarin karena produksinya rendah, harga di tingkat konsumen akan tinggi. Nah, pemerintah itu sudah sekarang memiliki cadangan pangan pemerintah. Ya, cadangan pangan pemerintah ini yang memang kita pakai untuk melakukan intervensi. Kalau melihat gambar yang tadi disampaikan, ya sebenarnya ini yang perlu diperbaiki adalah mekanisme. Jadi stok itu ada, harga juga ada, dan kalau harga panen lokal memang angkanya di atas 16.000 karena GKP-nya 8.000, tapi untuk beras yang diberikan intervensi oleh pemerintah itu harganya 10.950. Sampai 2-3 minggu mendatang menunggu harga turun masih ada operasi pasar terus ya Pak Arief? Ini sampai hari ini terus-menerus kita juga sediakan, bahkan di outlet-outlet modern market dan juga outlet-outlet yang ada di pasar-pasar tradisional itu kita gerojok terus begitu ya. Sehingga ada memang gap antara harga beras dari panen lokal yang gabahnya angkanya di atas 8.000 kemarin ya dengan harga yang dilakukan SPHP, artinya stabilisasi pasokan harga pangan yang dimiliki oleh Bulog. Baik, kita tunggu nanti 2-3 pekan ke depan harga beras tadi disebutkan oleh Pak Arief akan berangsur turun. Terima kasih Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PKB Ibu Lulu Nur Hamidah. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Saudara tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi dari Presiden Joko Widodo yang memberikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan pada Prabowo Subianto. Apa makna pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto ini? Informasi selengkapnya usai jeda. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diduga adanya mafia pertambangan dan mafia pra-peradilan di wilayah Kalimantan Barat. Sejumlah mahasiswa menggelar demo di depan gedung Komisi Yudisial. Mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Indonesia menggelar aksi di kantor Komisi Yudisial Salemba, Jakarta Pusat. Aksi ini digelar buntut dari dugaan adanya mafia tambang dan mafia pra-peradilan di Ketapang. Para mahasiswa mendesak Komisi Yudisial mengungkap adanya mafia pra-peradilan. Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam akan kembali usai jeda. Kompas Update dipersembahkan oleh Makan. Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Berita damai Nusantara. Berita hari ini dimulai dengan laporan cuaca. Cuaca hari ini di Nusantara terpantau tidak berbunga-bunga dikarenakan masyarakat tetap berkumpul dan saling menghormati satu sama lain setelah pesta demokrasi. Untuk menjaga cuaca cerah, kami ingatkan masyarakat untuk tetap jaga kerukunan, hargai perbedaan, serta selalu ingat senyum, salam, dan sapa. Demikian berita hari ini. Bang,
Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Tapi anugerah ini mendapat kritik dari sejumlah pihak. Jenderal TNI Kehormatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat secara istimewa dari Presiden Joko Widodo. Prabowo kini menyandang pangkat Jenderal TNI Kehormatan. Menurut Jokowi, pangkat istimewa diberikan karena Prabowo pernah menerima anugerah Bintang Yuda Dharma Utama pada 2022 atas jasa-jasanya di bidang pertahanan. Namun Jokowi membantah ada alasan politis di balik pemberian pangkat Prabowo Subianto. Sudah, bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilu. Anggapan seperti itu. Sementara Prabowo tak berkomentar banyak soal Jenderal Bintang 4 yang kini disandangnya. Prabowo hanya berkelakar bahwa di pundaknya saat ini sudah semakin berat. Pak, di Kemenhan. Jabatan Pak, gimana Pak perasaannya Pak? Tanggapannya Pak? Kayaknya berat ya. Pemberian pangkat istimewa Prabowo Subianto menimbulkan pro kontra. Menurut anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, Majen Purnawirawan TB Hasanuddin, kenaikan pangkat secara istimewa di tubuh TNI hanyalah untuk prajurit aktif, bukan pensiunan. Penghargaan kepada pensiunan TNI bukan bintang di pundak, tetapi berupa bintang tanda jasa dan kehormatan. Kenaikan pangkat ya sebagai bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa ya, tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif. Tapi catat pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah, tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah, bukan bintang di pundak. Kritik atas langkah Presiden memberi pangkat istimewa kepada Prabowo juga diutarakan koalisi masyarakat sipil.
Presiden dinilai melecehkan korban dan pegiat hak asasi manusia. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Presiden sesungguhnya tidak sah ya, dan bahkan dalam konteks yang lebih spesifik kita bisa katakan langkah Presiden itu secara yuridis sesungguhnya ilegal, dan secara mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sebagai langkah politik itu betul-betul melecehkan siapa, melecehkan kita semua, melecehkan korban, melecehkan membela hak asasi manusia, melecehkan peraturan perundang-undangan itu sendiri, bahkan barangkali dalam konteks yang lebih spesifik itu juga melecehkan beberapa anggota TNI aktif. Prabowo Subianto menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira atau DKP Agustus 98 atas dugaan penculikan aktivis. Pada 24 Agustus 1998, Menhankam sekaligus Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto mengumumkan sanksi administratif bagi Prabowo, yakni rekomendasi pemberhentian dari TNI. Prabowo Subianto diberhentikan dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Jabatan terakhirnya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pangkostrat. Sidang Dewan Kehormatan Perwira saat itu diketuai Jenderal Subagio HS dan Wakil Letjen Fahro Razi, lalu Sekretaris Letjen Jamari Caniago. Sementara anggota DKP antara lain Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agung Gumelar, dan Letjen Ari J. Kumaat. Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di era Jokowi Ma'ruf setelah sebelumnya kalah saat bertarung di Pilpres 2019. Saat ini, Prabowo Subianto kembali maju dalam pemilihan Presiden 2024 berpasangan dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan, Kompas TV. Usai menerima kenaikan pangkat secara istimewa, Menhan Prabowo Subianto menggelar syukuran di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Masih berpakaian dinas upacara lengkap dengan tanda bintang 4 di pundaknya, Prabowo menggelar syukuran bersama keluarga. Prabowo memberikan potongan tumpeng pertama kepada Sukartini Joyo Hadikusumo, adik dari ayahanda Prabowo. Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi menyematkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang 4 kepada Prabowo Subianto karena dinilai telah mengabdi kepada negara. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak.
Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Presiden meminta masyarakat mengecek lagi harga beras di pasaran. Presiden meminta media mengurangi narasi soal kenaikan harga beras. Karena menurut Jokowi, harga beras di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang sudah mulai turun. Jokowi mengaku mengecek harga beras secara berkala setiap harinya. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Karawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek, dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Warga di sejumlah daerah terus mengincar beras murah Bulog. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, warga juga harus berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras murah. Salah satu toko yang menyediakan beras murah Bulog ini ramai diserbu warga. Khawatir tak kebagian karena stok beras terbatas, warga pun berebut masuk ke dalam toko. Akibat warga yang tak tertib mengantri, sebagian warga nyaris pingsan. Di Polewali Mandar, beras murah Bulog dijual di harga Rp54.000 per 5 kilogram. Lolos, sampingku lolos, kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Jadi Apa orang tua di depan terjepit tadi Bu ya? Tidak merasa sakit Bu ya? Ya, begitulah. Apa yang kita beli ini Bu? Beras 54. 54 dibandingkan dengan negara di luar Bu, yang gitu tuh. Maksudnya saya di luar itu ya lebih di atas. Lebih mahal Kita cari harganya. yang agak murah. Agak murah. Pesawat-pesawat menyalurkan bantuan dari udara ke kota Rafah dan Khan Yunis, Palestina. Kami punya informasi lengkapnya. Usai jeda. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya Bu. Sahur kan penting Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak,
sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Adanya pembatasan penyaluran bantuan, sejumlah pesawat menerjunkan bantuan lewat udara ke Palestina. Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Prancis telah mengirimkan banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kelompok kemanusiaan mengatakan Israel melakukan pemeriksaan ketat sehingga pengantaran bantuan menjadi terbatas bagi 2 juta warga Gaza yang menderita kelaparan. Perusahaan teknologi asal California, Amerika Serikat menampilkan mobil terbang bertenaga listrik di pameran teknologi Spanyol. Informasi selengkapnya usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Pay, Colors of the World brought home. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Nih? Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Seperti di film science fiction, perusahaan teknologi asal California, Amerika Serikat memamerkan mobil dengan desain futuristik yang bisa terbang. Mobil ini segera diwujudkan di masa depan yang tidak hanya berjalan di jalan raya, namun juga dirancang untuk bisa terbang. Dan informasi ini mengakhiri Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Liviana Charlisa, terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami. Sampai jumpa. Perkembangan teknologi semakin pesat. Di masa depan, kita akan melihat mobil bukan hanya berjalan di jalan raya, melainkan melayang di udara. LF Aeronautics, perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat, menampilkan prototipe mobil terbang dalam pameran teknologi di Barcelona, Spanyol. Mobil dirancang bisa melaju di jalan raya hingga lepas landas dan mendarat secara vertikal. Mobil bertenaga listrik ini bisa membawa 2 orang, serta mampu menempuh jarak sejauh lebih dari 300 km. It has 8 motors, electric propulsion. We're using LiPo batteries available on the market. So, idea is to go to the market as fast as possible. We are not particularly stuck for the particular powertrain, so we can use hydrogen, for example. Hydrogen cells, yeah. LF akan memulai produksi mobil terbang ini tahun depan dan akan dibanderol setara dengan lebih dari 4,5 miliar rupiah.
Wacana menggunakan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pemilu terus disuarakan. Usulan yang dilontarkan Capres Ganjar Pranowo ini sudah mendapat dukungan dari Koalisi Perubahan. Namun PDI Perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak di Senayan tak kunjung mengambil keputusan. Benarkah PDI Perjuangan setengah hati dengan usulan ini? Lalu bagaimana nasib hak angket jika PDI Perjuangan tak memberikan dukungan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum Maju Mundur Hak Angket, Rabu 28 Februari pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, selamat malam, selamat datang di Berita Utama. Selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Valentina Sitorus. Dan saya masih serta Regan. Saudara, hari ini polisi menggelar proses rekonstruksi kematian anak Tamara Tiasmara. Angger Dimas, ayah Dante, mengungkapkan perasaannya di depan awak media. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Sebagai sebuah pesta demokrasi, semua berharap agar pemilihan umum digelar dengan riang gembira dan penuh sukacita. Namun ternyata kegembiraan itu tidak dirasakan oleh semua orang. Banyak politisi atau calon legislatif yang tidak memperoleh suara yang cukup, akhirnya berakhir pilu. Mulai hari ini Menteri Pertahanan Prabowo resmi menyandang pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4. Dan di akhir acara program Berita Utama, kami akan hadirkan video pilihan berupa rekaman detik-detik sebuah mobil yang tengah melaju menerpas hujan, tiba-tiba tersambar oleh kilatan petir. Informasi pertama untuk Anda datang dari wilayah timur Indonesia. Saudara, diduga karena saling berebut suara caleg, kedua kelompok warga terlibat bentrok di Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa siang. Akibatnya 1 orang dilaporkan tewas dan sejumlah rumah dibakar. Api membakar sejumlah rumah usai dilaksanakan penetapan suara tingkat kabupaten yang berlangsung pada Selasa siang. Peristiwa ini dipicu oleh 2 massa pendukung caleg yang terlibat aksi saling serang dengan menggunakan panah dan busur. Kedua kelompok yang bentrok ini diduga memperebutkan suara untuk masing-masing caleg yang diusung. Akibatnya 1 orang dilaporkan tewas dan sejumlah rumah dibakar massa. Aparat TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan situasi. 3 anggota geng motor menabrak warung penjual bensin eceran di Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa dini hari. Akibatnya bangunan warung terbakar dan para pelaku terluka. Bangunan warung penjual bensin eceran ini terbakar akibat ulah dari 3 anggota geng motor. Peristiwa pada Selasa dini hari ini terjadi lantaran para pelaku tak bisa mengendalikan kendaraannya saat terlibat kejar-kejaran dengan kelompok lain. Saksi mengatakan para pelaku menggunakan senjata tajam saat bermotor. Selain warung yang terbakar, ketiga pelaku juga mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran melanda rumah 2 lantai di permukiman padat penduduk yang ada di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur pada Rabu siang.
Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dan membakar seluruh bangunan rumah pada hari Rabu siang. Peristiwa di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur ini diduga akibat korsleting listrik. 15 unit damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Kerugian ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kita ke informasi lain, saudara, 2 remaja terlibat duel dengan senjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi kekerasan keduanya direkam oleh rekan-rekannya dan diunggah di media sosial. Ayo, jalanin. Woi, arak minum dulu, woi. Video terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Duel 2 remaja ini terjadi di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi pada Senin lalu. Salah satunya, saudara, bahkan menggunakan senjata tajam. Sebelumnya, para remaja ini terlibat aksi tawuran hingga meresahkan warga sekitar. Para pengguna jalan harus memutar arah demi menghindari salah sasaran. Aksi tawuran dan duel ini pun berakhir, namun warga berharap ada pengamanan dari pihak kepolisian. Tontonan gratis ini. Woi, lagi. Kepergok tengah melakukan pencurian motor, seorang pria nyaris tewas dikeroyok warga. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa. Warga melampiaskan kemarahan pada pria yang kepergok melakukan pencurian kendaraan bermotor. Peristiwa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini nyaris membuat pelaku tewas. Dari keterangan saksi, pencurian awalnya dilakukan oleh 2 orang. Namun, satu pelaku melarikan diri dan meninggalkan rekannya yang langsung dikeroyok warga. Pelaku kini tengah dalam pemeriksaan polisi. Kepolisian daerah Kalimantan Timur, saudara, membenarkan perihal penangkapan 9 orang yang melakukan pengancaman terhadap para pekerja bandara VVIP Ibu Kota Nusantara. Polisi juga menyita 9 senjata tajam sebagai barang bukti. Polda Kalimantan Timur membenarkan adanya penangkapan terhadap 9 orang yang melakukan pengancaman terhadap para pekerja proyek IKN. Dari tangan pelaku, polisi menyita 9 senjata tajam sebagai barang bukti. Motif perbuatan mereka untuk menghambat pembangunan bandara VVIP dan kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Telah terjadi tindak pidana pengancaman dan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap para pekerja di bandara VVIP. Kita ke sorotan lain, saudara. Demi melengkapi data, polisi pada hari ini menggelar proses rekonstruksi kasus kematian anak Tamara Tiasmara di lokasi kejadian. Tersangka Yuda Arfandi memeragakan sejumlah adegan saat menenggelamkan Dante yang merupakan anak artis dari Tamara Tiasmara. Terdapat 102 adegan yang diperagakan dan polisi menyimpulkan tersangka membenamkan korban sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter pada 27 Januari lalu. Selain itu, ayah korban, Angger Dimas, yang turut menyaksikan, mengungkapkan perasaannya di depan awak media. Ya, teman-teman nilai aja seperti apa ya. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, sangat kejam. Peragakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Tak hanya tersangka, ibu korban Tamara Tiasmara juga turut hadir saat proses rekonstruksi kasus kematian anaknya Dante. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tamara sempat memeragakan sejumlah adegan sebelum Dante diserahkan kepada tersangka. Rekonstruksi dilakukan di Mapolda Metro Jaya serta di kolam renang Tirtamas Durensawit, Jakarta Timur.
Yang jadi perbincangan hari ini, saudara, di mana mulai hari ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi menyandang pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4. Pemberian kenaikan pangkat militer kehormatan itu diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap hari ini. Kenaikan pangkat itu diberikan karena Prabowo dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, terutama bidang pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo membantah pemberian kenaikan pangkat istimewa ini sebagai bagian dari transaksi politik. Menurut Jokowi, jika pemberian gelar kehormatan itu dianggap sebagai transaksi politik, maka hal itu akan dilakukan sebelum pemilu. Selanjutnya mohon perkenan untuk foto bersama. Dan kontra di kalangan publik terkait ya ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa. Transaksi politik itu Pak, apakah benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilu. Anggapan seperti itu. Setelah dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lalu menggelar syukuran bersama keluarganya. Dalam syukuran yang digelar di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Prabowo melakukan sungkem kepada sang bibi, yakni Sukartini Silitonga Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Selain kerabat keluarga, jumlah tokoh juga hadir dalam syukuran ini, antara lain mantan Kasat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Legend Purnawirawan Syafri Syamsuddin, Boy Thohir, dan beberapa tokoh lainnya. Saudara, banyak politisi atau calon legislatif yang tidak memperoleh suara yang cukup dan akhirnya berakhir pilu. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda di Berita Utama. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi tanpa kantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Yang penting buatku
Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Samsat, untuk latihan kekuatan. Dan agar pulih lebih cepat, Orange Water atau Lemon Water. Monitor terbaik, super responsif. Dan Orange Water atau Lemon Water menjaga kemampuan refleks. Toast to bar dan rope climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Minum UC 1000 Orange Water atau Lemon Water, minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Cowok idaman aku tuh nerdy-nerdy gitu. Nggak jadi deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi dan pekantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti Top Cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy chocomaltnya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top Cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Anda kembali menyaksikan berita utama bersama saya Masih Sertarigan. Saudara, pemilu 2024 menjadi ajang pembuktian bagi mereka yang merasa mampu untuk mengemban amanat rakyat. Di antaranya melalui jalur legislatif. Namun tak sedikit dari para caleg tersebut yang terpaksa gigit jari lantaran berdasarkan perhitungan sementara mereka gagal maju jadi anggota dewan. Masalahnya, kekecewaan seringkali diluapkan dengan hal yang justru mengganggu masyarakat. Nah, salah satu contohnya yang terjadi di beberapa daerah adalah dengan menutup jalan. Para caleg yang merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara melakukan penutupan jalan yang pastinya mengganggu akses transportasi. Ada-ada saja memang. Padahal katanya mau jadi wakil rakyat, tapi kok malah menyulitkan rakyat? Ya, seperti inilah saudara penutupan jalan yang dilakukan seorang calon anggota legislatif di desa Nuamuri, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Jalan antar desa di Kecamatan Kelimutu itu ditutup dengan menggunakan batako setinggi lebih dari 1 meter. Blokade jalan disebut-sebut buntut dari ketidakpuasan seorang caleg yang gagal mendulang banyak suara di wilayah tersebut. Polisi pun berusaha melakukan tindakan persuasif bersama caleg dan simpatisannya guna membuka penutupan jalan. Pasti kita akan lakukan tindakan tegas. Jika ada klaim-klaim yang merasa bahwa itu asetnya yang bersangkutan, aset pribadi, sedangkan itu sudah dihibahkan menjadi aset bersama, kemudian dilakukan pemaksaan dengan memblokir dan sebagainya. Jika kita teliti itu melanggar hukum, ya pasti akan kita lakukan tindakan tegas. Hal serupa juga terjadi di Kampung Kadusereh, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Jalan yang merupakan akses satu-satunya untuk menghubungkan ke Kampung Kadu Parahu dan Kampung Sidang Hiang dipenuhi oleh tumpukan batu yang menutup jalan. Penutupan jalan dilakukan oleh caleg ini diduga dilakukan karena ia lantaran tidak mendapatkan atau hanya mendapatkan suara 5 di tempat tinggalnya dan 5 suara di Kampung Sidang Hiang. Sang caleg juga mengaku jalan masyarakat itu berada di lahan milik keluarganya. Setelah berkomunikasi dengan salah satu keluarga caleg, masyarakat dan pihak berwajib kemudian membongkar penutupan akses jalan tersebut. Ya, sementara itu sejumlah orang mengambil kembali tumpukan paving block di Desa Jambewangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Sehari setelah pencoblosan, warga yang menyaksikan pengambilan paving block menyatakan paving block itu merupakan bantuan dari seorang calon anggota legislatif DPRD Banyuwangi. Namun, karena perolehan suaranya tak mencapai target, maka bantuan kembali ditarik. Menurut rencana, paving block itu akan dipasang di jalan perkampungan. Selain para caleg yang kemungkinan gagal dan berulah dengan menutup jalan, ada pula yang melakukan tindakan anarkis. Hal itu sungguh disayangkan. Di saat kemungkinan kecil meraih kursi, para caleg tersebut malah justru berurusan dengan polisi. Bahkan tak jarang pula tim suksesnya ikut ribut-ribut. Di Kabupaten Bima NTB ini, perusakan dan pembakaran tempat pemungutan suara dilakukan sejumlah orang saat penghitungan suara di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, 15 Februari lalu. Setidaknya 3 TPS dan suara-suara rusak di Kecamatan Parado. Polisi pun menangkap 2 orang dalam kasus perusakan TPS dan logistik pemilu di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Diduga peristiwa ini melibatkan oknum caleg lantaran saat insiden terjadi, sekelompok orang yang mengacau ke TPS meminta ada data-data suara yang ditambahkan untuk caleg tertentu. Perkembangan pemungutan suara, ya adanya peristiwa yang sudah kami dapat antisipasi dengan mengamankan 2 orang terduga pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu dugaan tindak pidana pemilu. Ya, masa simpatisan seorang caleg juga membuat keributan di Lembar, Lombok Barat, NTB. Mereka memaksa petugas panitia pemilihan kecamatan untuk menghentikan rekapitulasi yang tengah berlangsung. Masa tersebut mengaku kecewa karena hasil perhitungan di TPS yang diduga syarat dengan kecurangan dan berlanjut hingga ke rekapitulasi di tingkat kecamatan. Meski demikian, petugas memastikan proses rekapitulasi berlangsung terbuka tanpa ada kecurangan. Sementara bentrokan terjadi antar 2 tim sukses calon anggota legislatif di Dusun 5 Barak Induk, Desa Harapan Maju, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Akibatnya, 6 rumah warga rusak. Kejadian itu bermula saat salah satu tim sukses caleg mendatangi rumah tim sukses caleg lain yang dinilai melakukan politik uang atau money politik. Adu mulut pun sempat terjadi antar tim sukses kedua caleg itu. Hingga akhirnya terjadi bentrokan. Dalam peristiwa ini, Polres Langkat mengamankan 12 orang tersangka dan berbagai barang bukti dalam kasus pengerusakan rumah dan pembakaran sepeda motor. Pertarungan berebut suara rakyat rupanya menimbulkan dampak tersendiri bagi para caleg, bahkan tim suksesnya yang tampaknya kemungkinan belum berhasil. Bahkan ada yang mengalami masalah kesehatan fisik ataupun mental. Acan pokoknya dilantik, harus dilantik. Aing sampai 3 bulan berjuang siang malam. Ya, seperti salah satu tim sukses caleg dari salah satu partai di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini. Ia mengalami depresi dan tak berhenti meracau serta meminta calon anggota legislatif DPRD Kota Cirebon yang dijagokannya segera dilantik. Guncangan yang dialami salah satu tim sukses itu bukanlah tanpa sebab.
lantaran ia sudah menjual 2 sepeda motor dan tanah miliknya untuk modal memenangkan calon yang dijagokannya. Sejumlah rumah sakit di berbagai wilayah di tanah air jauh-jauh hari telah menyiapkan layanan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan fisik maupun mental bagi para caleg dan yang terkait proses pemilu. Salah satunya di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. 5 anggota tim ses caleg dan 3 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara mendaftar layanan konsultasi kesehatan jiwa di RSUD Taman Sari dan mendaftar sesi screening gangguan mental pasca pemilu. Sesi konsultasi ini dibuka untuk umum untuk mengantisipasi gangguan kejiwaan yang kerap dipicu oleh kondisi pasca pemilu. 100 orang pendaftar yang akan mengikuti penyuluhan dari psikolog, psikiater, dan juga mengikuti tes HRV test ini, Heart Rate Variability Test. Dari 100 target sudah terdaftar 72 orang, 5 diantaranya adalah tim ses caleg, lalu 3 adalah petugas KPPS, dan juga yang lainnya itu adalah masyarakat umum dan tenaga kesehatan. Bisa pemilu, pasca pemilu, baik itu KPPS maupun juga caleg dan juga tim sukses, kami membuat inovasi terkait dengan layanan kesehatan jiwa. Menjadi wakil rakyat bisa jadi merupakan salah satu cara untuk bisa membantu masyarakat. Namun belum bisa mendapatkan tiket sebagai anggota dewan juga bukanlah akhir dari segalanya. Jika memang tujuannya untuk menjalankan janji-janji politik yang mayoritas untuk kepentingan rakyat, masih banyak cara yang bisa ditempuh. Saudara, usai jeda di informasi berusaha menyelamatkan harta dan rampasan penjamret, seorang perempuan terseret motor hingga 100 meter. Selengkapnya berita utama, segera kembali. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saudara, hujan deras yang mengguyur selama 3 jam lebih membuat sejumlah akses jalan perumahan warga Cikande, Permai, Serang, Banten terendam banjir. Meskipun belum sampai masuk ke dalam rumah warga, namun banjir ini cukup mengganggu aktivitas warga karena ketinggian air yang menggenangi jalan mencapai 50 cm. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh buruknya saluran drainase sehingga pembuangan air hujan tidak lancar. Tingginya genangan air tidak menyurutkan warga berkendaraan di jalanan dan akibatnya sejumlah kendaraan mengalami mogok. Warga berharap agar pemerintah setempat memperbaiki drainase di wilayah itu. Demikian Kompas Update, kami akan kembali 1 jam mendatang. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu
biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi, bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi, bebas pengembalian. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Idaman aku tuh yang dewasa aja, tapi nggak cocok deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi, bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi, bebas pengembalian. Pop Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Pop Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Di segmen ini kami akan berikan 5 berita yang menjadi pilihan di berita utama. Informasi yang pertama mengenai korban jambret terseret motor. Berusaha menyelamatkan hartanya dari rampasan penjambret, seorang perempuan justru terseret motor pelaku hingga lebih dari 100 meter. Seorang perempuan terekam kamera CCTV terseret motor penjambret hingga lebih dari 100 meter di Jalan Raya Underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi, viral di media sosial. Perempuan tersebut diduga berusaha mempertahankan tasnya dari rampasan pelaku. Warga yang berada di lokasi berusaha mengejar pelaku saat mendengar teriakan korban minta tolong. Namun pelaku berhasil kabur. Saya nggak ngelihat dari awal, Bang. Jadi saya hanya dengar suara teriakan. Suara ibu-ibu minta tolong, terus teriak jambret. Nah, langsung saya bangun diri dari pangkalan ini, langsung melihat ke sana. Nah, itu kemungkinan itu pelaku 2 orang. Karena apa tadi yang pas saya perhatiin itu, yang satu itu duluan. Dia teriak itu, ibu-ibu itu teriak. Pengendara yang depan itu dia nggak mau berhenti, kurang lebih ya 120 meter kalau nggak salah ada. 100 meteran. Ya dari pas arah ini sih kursus setir mobil. Akibat terseret cukup jauh, korban mengalami luka cukup parah, terutama di bagian kaki. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini kini tengah ditangani Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, polisi menetapkan 4 tersangka atas kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya seorang santri di Kediri, Jawa Timur. Salah satu tersangka merupakan kakak dari sepupu korban. Polres Kediri Kota telah menetapkan 4 tersangka atas kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seorang santri, Bintang Balkis Maulana. Menurut polisi, penganiayaan diduga dipicu oleh kesalahpahaman antara tersangka dan korban. Para tersangka merupakan sesama santri di Kediri. Salah satunya adalah kakak sepupu korban berinisial AF. Menurut rencana, polisi akan memeriksa 2 saksi tambahan dari pihak pondok pesantren. Sampai sejauh ini sudah kita tetapkan 4 tersangka, di mana para pelaku sudah ada di Mako Polres kita.
Berapa orang saksi yang sudah diperiksa? Untuk sejauh ini sudah ada 8 saksi. Kemungkinan nanti kita akan ada tambahan beberapa saksi lagi. Pihak keluarga korban di Banyuwangi, Jawa Timur menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi dan menuntut pelaku dihukum seadil-adilnya. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum seadil-adilnya. Dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saya tidak ada kata ini inisiatif atau berbelasungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Sebelumnya, pihak keluarga curiga saat menerima jenazah korban yang penuh luka lebam. Pihak pondok pesantren mengatakan mereka menerima informasi dari kakak sepupu korban bahwa korban tewas terjatuh di kamar mandi. Andi Masbudi, Enot Sugiarto, Kompas TV. Informasi yang ketiga, saudara, karena diduga melakukan pelecehan, Rektor Universitas Pancasila dinonaktifkan. Universitas Pancasila menonaktifkan seorang rektornya berinisial ETH karena diduga melecehkan 2 karyawannya. Sementara itu, 2 pegawai kampus yang diduga menjadi korban pelecehan menjalani pemeriksaan psikologi forensik. Mahasiswa Universitas Pancasila saling dorong dengan petugas keamanan. Selasa kemarin, mereka memaksa masuk gedung rektorat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan untuk bertemu perwakilan pihak kampus dan yayasan. Mahasiswa menuntut seorang rektor berinisial ETH dipecat karena diduga melecehkan 2 karyawannya. Kampus Universitas Pancasila menonaktifkan sementara Rektor ETH dari jabatannya. Pihak yayasan menunjuk Sri Widya Stuti sebagai PLT Rektor. Tapi menimbang dengan suasana yang seperti ini dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yayasan kemudian rapat hari Senin memutuskan akan dinonaktifkan sampai tanggal 14 Maret berakhirnya masa bakti. Kemudian menunjuk Ketua 1 Ibu Prof. Sri Widya Stuti sebagai pelaksana tugas rektor. Sementara itu, 2 pegawai Universitas Pancasila yang diduga menjadi korban pelecehan menjalani pemeriksaan tes psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Selasa siang. Kuasa hukum korban telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Kami sudah mengajukan surat dan dari LPSK sudah merespon baik. Nah, setelah ini memang ada langkah selanjutnya untuk kami bisa ada pertemuan dengan LPSK untuk langkah lanjut perlindungan karena memang kondisi psikisnya sangat terganggu. Rekan bisa lihat sendiri ya kedua korban ini. Jadi memang betul-betul harus ada perhatian dari negara dari hal ini. Biar tidak ada lagi kejadian yang sama. Kita nggak tahu kan apakah memang ada korban yang lain lagi. Dan nanti biar tabir ini akan terbuka sendiri. Menurut rencana, hasil dari pemeriksaan tes psikologi forensik akan ikut dijadikan bukti untuk melengkapi laporan korban. Hidayatul Mulyadi, Harko Sutiono, Kompas TV. Informasi dari Jakarta Barat, saudara, perempuan tewas di kontrakan. Miris, seorang perempuan Parubaya ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan dengan kondisi terbungkus kasur lipat. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jenazah. Penemuan jenazah perempuan di kamar kontrakan gegerkan warga Tambora, Jakarta Barat. Saat ditemukan, Minggu 25 Februari, kondisi korban mengenaskan dan terbungkus kasur lipat. Penemuan korban berawal dari warga yang mencium bau tak sedap dari dalam kamar selama 3 hari. Polisi pun langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jenazah serta mengamankan sejumlah barang bukti. Senin 26 Februari, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan Dasril di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pria berusia 40 tahun ini tak berkutik saat diamankan polisi. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku terkait dengan TKP korban mayat di Kelurahan Nage. Hari ini masih dalam pemeriksaan penyidik. Nanti hasilnya seperti apa akan kami sampaikan ke media.
Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku, termasuk mendalami hubungan antara pelaku dan korban. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Yang terakhir di segmen ini merupakan informasi yang memuat tradisi menarik dari warga Jawa Tengah. Sadranan warga berebut gunungan. Menyambut bulan Ramadan, warga di Klaten, Jawa Tengah menggelar tradisi sadranan. Dalam tradisi ini, warga berbagi hasil bumi dalam bentuk gunungan dan juga tenongan. Warga menggelar tradisi sadranan di Duku Gatak, Desa Sekar Suli, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Diawali dengan kirab budaya, warga lalu mengarah 2 gunungan berisi sayur mayur dan jajanan pasar. Warga juga membawa tenongan atau wadah bambu yang berisi makanan hingga buah-buahan menuju kompleks pemakaman setempat. Setelah doa bersama, warga lalu saling berebut gunungan dan tenongan. Warga pun antusias mengikuti tradisi sadranan karena dapat bersilaturahmi dan mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia. Tradisi ya Mas, senang aja gitu, seru gitu, mengingat masa kecil. Rencananya untuk apa buahnya? Buahnya untuk apa? Ya buat aja. Ya sama keluarga aja. Tradisi sadranan diselenggarakan untuk menyambut bulan Ramadan secara turun-temurun. Momen ini juga dipakai warga untuk berbagi hasil bumi. Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi yang berkaitan dengan ekonomi akan hadir usai jeda. Melonjaknya harga membuatnya warga rela berdesakan demi mendapatkan beras dengan harga murah. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi,